Jika itu hanya monster tua dari Chaos Purgatory, Luli bisa membasminya atau tidak, lagi pula, dia tidak terlalu membenci penganut Tao Yang Tuli. Tapi Tao Tunarungu adalah monster dari alam iblis, jadi sifatnya berbeda. Tidak apa-apa jika itu adalah monster yang tidak punya pikiran seperti binatang Yin Kui, tapi Tao Tunarungu bisa berubah menjadi manusia dan bersembunyi di api penyucian Chaos selama ratusan tahun. Siapa yang tahu apa yang dia rencanakan? Luli tidak tahu banyak tentang alam iblis, dia hanya tahu bahwa itu adalah tempat tertentu di alam dewa, penuh dengan monster yang gelap dan jahat. Tidak apa-apa jika Luli tidak memiliki kemampuan, sekarang dia memiliki kesempatan untuk membasmi penganut Tao Yang Tuli, dia tidak akan melepaskannya. Cek, dia melambaikan senjata ilmu hitam di tangannya dan melepaskan gerakan membasmi kaisar lagi. Pendeta Tao Yang Tuli bereaksi dengan baik. Dia mengambil pilar batu dan membantingnya ke arah Luli. Tapi begitu dia melambaikan pilar batu di tangannya, dunia di depannya dipenuhi dengan warna merah darah, dan energi mendalam dari langit dan bumi langsung menekannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Ledakan, cahaya pedang berwarna merah darah menghantam dada pendeta Tao Yang Tuli itu dengan keras, menghempaskannya, retakan di dadanya menjadi lebih dalam, dan darah menyembur keluar dan menyebar ke seluruh langit. Aduh, pendeta Tao Yang Tuli menengadah ke langit dan meraung, tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam, dan dia lari dengan liar ke kejauhan, tetapi kecepatannya sebenarnya tidak lebih lambat dari mayat dewa. Boom! Dia terbang ratusan mil jauhnya, dan ada monster tua yang mengawasi di sana. Dia mengambil pilar batu dan membantingnya, dan monster tua itu langsung hancur berkeping-keping. Melarikan diri. Monster-monster tua yang mengawasi di dekatnya tidak berani tinggal lebih lama lagi, mereka semua naik ke langit dan melarikan diri ketakutan. Kekuatan bertarung Tao Yang Tuli terlalu menakutkan, pada saat ini, jika dia berani tetap dalam kemarahan seperti itu, dia akan dibasmi jika dia berani untuk tetap tinggal. Masih ingin kabur, Luli mencibir, memasuki Mutiara Tianxi, dan memasukkan mayat dewa. Cahaya biru dari Mutiara Tianxi menyala dan berubah menjadi aliran cahaya dan terbang dengan cepat, beberapa kali lebih cepat dari penganut Tao Yang Tuli. Bagaimana bisa? Pendeta Tao Yang Tuli itu berbalik dan melihat Tianxi Yezu mengejarnya dengan kecepatan yang menakutkan, dan matanya menunjukkan keterkejutan lagi. Luli memberinya kejutan berulang kali. Hari ini manusia muda seperti itu telah membalikkan pemahamannya selama ratusan tahun sebelumnya tentang umat manusia di 9 alam. Minum. Ketika Tianxi Yezu menyusulnya, dia mengambil pilar batu dan membantingnya ke arah Tianxi Yezu. Dia menyerang dan memukul Mutiara Tianxi dengan keras, tetapi manik itu hanya bersinar dengan lampu hijau dan bahkan tidak mundur selangkah pun. Artefak unggul. Ada sedikit keserakahan di mata tajam pendeta Tao Yang Tuli itu, tapi dia tidak berhenti. Cahaya hitam yang menyinari tubuhnya terus terbang menjauh. Memanggil. Tianxi Yezu dengan cepat mengejarnya, melewati pendeta Tao Yang Tuli, dan terbang di depannya. Luli muncul dan menebas pendeta Tao Yang Tuli itu. Cek, angin dan awan berguncang, langit dan bumi berubah warna, dan tubuh terbang pendeta Tao Yang Tuli itu tertekan dan tidak bisa bergerak. Kemudian cahaya pedang berwarna merah darah menghantamnya dengan keras, dan pendeta Tao Yang Tuli itu terlempar, dan dadanya berubah menjadi berlumuran darah. Aduh, pendeta Tao Yang Tuli itu menengadah ke langit dan meraung dengan marah, raungan itu menyebar ribuan mil ke sekeliling, dan nafas yang ganas membuat takut monster-monster tua yang melarikan diri hingga gemetar. Pendeta Tao Yang Tuli itu meraung, dan cahaya hitam menyinari tubuhnya, tubuh kekarnya benar-benar naik beberapa kaki lebih tinggi lagi, dan aura di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Aduh, Sang Tao Yang Tuli sebenarnya tidak melarikan diri kali ini, rantai besi pada pilar batu di tangannya bersinar dengan cahaya hitam, memasuki pilar batu, dan berjalan ke dalam, membuat cahaya hitam pilar batu semakin kuat. Menjadi gila, Luli mencibir beberapa kali. Kali ini tidak ada keraguan sama sekali. Senjata ajaib di tangannya terus menyerang. Dia ingin melihat berapa lama pendeta Tao Yang Tuli itu bisa menahan pukulannya. Ledakan, pendeta Tao Yang Tuli itu dikirim terbang lagi. Dia tidak melarikan diri setelah dipukul. Dia meraung dengan marah dan bergegas menuju Luli. Dia tiba-tiba terlempar keluar dari pilar batu di udara. Bum bum bum, kekosongan berguncang, dan sebelum pilar batu itu hancur, bayangan hitam muncul dari dalam dan meraung ke arah dalam. Apa-apaan? Ketika Luli melihat naga hitam besar, dia tidak berani gegabah dan segera memasuki Mutiara Tianxi. Ledakan, naga hitam itu tiba-tiba menghantam Mutiara Tianxi. Cahaya Mutiara Tianxi bersinar tanpa henti. Luli merasakannya dan diam-diam berseru. Pukulan ini sangat kuat, dan jika dia menahannya dengan kuat, dia pasti akan terluka lagi. Berdengung, Luli melepaskan mayat dewa, dan setelah memikirkannya,
dia juga melepaskan manusia batu, meski tidak berpengaruh apa-apa, tetap saja bagus untuk mengganggu pandangan penganut Tao Yang Tuli. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Mayat dewa dan manusia batu menembak ke arah penganut Tao Yang Tuli. Penganut Tao Yang Tuli terus mengaum di langit, melambaikan pilar batu di tangannya, menjatuhkan mayat dewa dan menghancurkan setiap manusia batu. Keagungan yang menghancurkan dunia, aura kekerasan, dan pemandangan yang menakjubkan sungguh mengejutkan dan menakjubkan. Bas! Luli bergegas keluar, memegang senjata ajaib dan melepaskan gerakan membasmi kaisar terus-menerus. Pendeta Tao Yang Tuli itu terus-menerus dihempaskan, luka-lukanya menjadi semakin serius, dan kecepatan mengayunkan pilar batu perlahan-lahan melambat. Nak, berhenti, ayo bicara. Setelah dirobohkan lagi, dada pendeta Tao Yang Tuli itu menjadi mengerikan, dengan tulang-tulang tertutup tulang putih, dan beberapa tulang patah, memperlihatkan andalam yang retak di dalamnya. Dia terluka sangat parah namun dia menyerang dengan sangat kejam, harus dikatakan bahwa tubuh fisiknya sangat kuat. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Luli menjawab dengan dingin, jika kamu adalah manusia, aku masih bisa membiarkanmu hidup. Kamu adalah monster dari alam iblis. Aku akan membasmimu hari ini. Ledakan. Setelah penganut Tao Yang Tuli itu menghancurkan mayat yang terbang itu, dia menatap Luli dengan ganas dan berkata, memang benar bahwa penganut Tao tua itu adalah monster, tapi saya tidak berniat menyakiti umat manusia. Saya secara tidak sengaja dipanggil oleh dua jalan gila saat itu. Ya, saya hampir mati di alam iblis saat itu. Saya datang ke api penyucian keos hanya untuk mendapatkan kembali vitalitas saya sebelum kembali ke alam iblis. Jika saya tidak kehilangan vitalitas saya dalam pertempuran itu, bagaimana Anda bisa terluka saya hari ini? Saya menyarankan Anda untuk melepaskannya. Kami jika air di sumur tidak mengganggu air di sungai, dan orang tua itu sedang terburu-buru, maka ikannya akan mati dan jaringnya akan pecah. Jadi begitu, Luli merasa lega, tidak heran hubungan antara penganut Tao kedua yang gila dan penganut Tao Yang Tuli tidak terlihat baik. Pendeta Tao Yang Tuli berhutang budi pada mereka berdua, jadi itulah yang terjadi. Namun, ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali, dan dia masih berkata dengan dingin, pertarungan sampai mati. Jika kamu memiliki kemampuan ini, cobalah. Bukannya aku meremehkanmu. Jika kamu ingin menerobos milikku Tianxi Pearl dengan sedikit kekuatan bertarungmu, bagaimana kamu masih bisa melakukannya? Bahkan tidak dekat. Pendeta Tao Yang Tuli memandang mutiara Tianxi di tangan Luli, dengan sedikit rasa frustrasi di wajahnya. Dia mengangkat tatapan suramnya, menatap Luli dan berkata, lalu bagaimana kamu bisa melepaskan Tao yang lama? Apakah kamu bersikeras agar Tao yang lama menjadi budakmu selama 100 tahun? Dengan baik, meskipun dia adalah seorang penganut Tao Yang Tuli, Luli belum mempunyai pemikiran seperti itu. Ketika dia mengatakan ini, Luli sedikit terharu. Kekuatan tempur Tao Yang Tuli sangat menakutkan, dan dia juga mengatakan bahwa dia belum memulihkan kekuatan tempur puncaknya. Jika dia bisa diadopsi sebagai makhluk spiritual, belum lagi membantunya menyapu 9 alam dan menghancurkan keluarga Yan, bahkan jika dia pergi ke alam dewa, dia akan menjadi penolong yang sangat kuat. Dia berhenti sejenak dan berkata dengan nada yang tidak menimbulkan keraguan, menjadi budak selama 100 tahun. Sungguh ide bagus yang kamu miliki. Layani aku selama 500 tahun. Setelah 500 tahun, aku akan memberimu kebebasan, atau kalau tidak, mati. 500 tahun. Penganut Tao Yang Tuli ragu-ragu, baginya, tampaknya tidak ada banyak perbedaan antara 100 tahun dan 500 tahun. Karena dia adalah monster dari alam iblis, umurnya terlalu panjang. Dia merenung sejenak, melihat mayat yang terbang lagi, dan berkata dengan sedikit kesal, hentikan bonekamu. Luli mengendalikan mayat dewa dan manusia batu yang tersisa untuk berhenti. Pendeta Tao Yang Tuli itu berpikir sejenak dan berkata, kamu harus membuat sumpah darah kepada Tuhan Allah. Selain itu, kamu harus menyetujui permintaanku. Hati Luli tergerak, dan dia berkata dengan nada tegas, izinkan saya membicarakan kebutuhan Anda terlebih dahulu. Jika saya tidak dapat melakukannya, Anda tidak perlu menyebutkannya. Penganut Tao Yang Tuli berkata, jika Anda tidak dapat pergi ke alam dewa, Anda harus mengembalikan kebebasan saya dalam waktu 100 tahun. Jika Anda dapat pergi ke alam dewa, Anda harus menemukan cara untuk mengirim saya kembali ke alam iblis. Pergi ke alam iblis. Luli seharusnya tidak memiliki masalah untuk naik ke alam dewa, bahkan jika niat sebenarnya tidak dapat diintegrasikan, dia masih memiliki niat sebenarnya untuk membasmi kaisar. Dia bertanya apakah sulit untuk pergi dari alam dewa ke alam iblis. Jika terlalu sulit, saya tidak akan pergi. Itu tidak terlalu sulit. Penganut Tao Tunarungu menjelaskan banyak orang di alam dewa pergi ke alam iblis untuk berlatih.
Tampaknya banyak kota besar yang dapat diteleportasi ke alam iblis. Anda hanya perlu menghabiskan 100.000 sumber dewa untuk pergi ke sana. 100.000 sumber ilahi. Luli merasa lega. Keluarga yang tampaknya telah menghabiskan banyak energi ilahi untuk mengundang ahli dari 9 alam terakhir kali. Secara logika, seharusnya tidak sulit baginya untuk mendapatkan energi ilahi setelah pergi ke alam dewa, kanan. Dia mengangguk dan berkata tidak masalah. Jika saya pergi ke alam dewa, saya akan menemukan cara untuk mengirim Anda kembali ke alam iblis. Tentu saja, ada prasyaratnya. Anda harus melayani saya selama 500 tahun. Membuat kesepakatan, kata pendeta Tao Tunarungu dengan riang, lalu dia meminta Luli untuk membuat sumpah darah Tuhan-Tuhan. Luli membuat sumpah darah Tuhan-Tuhan sesuai dengan instruksi dari pendeta Tao Tunarungu. Bas, cahaya hitam bersinar di antara alis pendeta Tao yang tuli itu, dan dia berkata, jangan melawan, saya akan menandatangani kontrak Tuan Pelayan. Luli ini punya pengalaman, dia menaklukkan binatang Yin Kui saat itu. Dia tidak gugup sama sekali, cahaya hitam di antara alis pendeta Tao yang tuli itu menjadi semakin kuat, dan tak lama kemudian cahaya hitam itu terbang keluar dan mengenai alis Luli secara langsung. Baiklah, Luli sangat gembira di dalam hatinya. Dia mendapatkan seorang jenderal yang galak. Bahkan jika kekuatan tempur Tao Tunarungu mencapai alam dewa, dia tidak akan dianggap lemah ketika dia mendapatkan kembali kekuatannya, bukan? Salah. Cahaya hitam memasuki jiwa Luli dan tiba-tiba menyebar dengan ganas ke dalam. Energi hitam itu jelas ingin mengambil alih jiwanya, dan penganut Tao Tunarungu memanfaatkan kesempatan penandatanganan kontrak untuk mengendalikan jiwanya. Bas, tanda naga perak bersinar terang, dan naga perak berkeliaran tanpa henti di dalam jiwa Luli. Banyak energi hitam ditelan oleh naga perak sekaligus, dan teriakan ngeri terdengar apakah ini jiwa iblis. Wah, aku salah, cepat kendalikan jiwa iblis untuk berhenti. Jika tidak jiwaku akan tertelan dan aku tidak akan bisa membuat kontrak. Wah, tidak, Pak, aku benar-benar tahu bahwa aku salah kali ini, dan aku tidak akan pernah berani main-main lagi. Tolong lepaskan aku. Mendengus. Luli mendengus dingin, merasa marah di dalam hatinya. Pendeta Tao yang tuli ini sebenarnya sangat jahat. Jika dia tidak dilindungi oleh naga perak, dia mungkin sudah gila sekarang, bukan? Tuan, saya salah. Saya benar-benar salah. Biarkan naga perak itu berhenti secepatnya, kalau tidak saya tidak akan bisa melayani Anda di masa depan. Tuan, saya tahu banyak hal di alam dewa, dan saya tahu banyak hal di alam iblis. Saya juga tahu bahwa ada tempat di alam iblis yang menyembunyikan harta berharga, yang ditinggalkan oleh yang tertinggi, berada di alam dewa. Tuan, tolong lepaskan saya, dan saya akan menceritakan semuanya kepada Anda. Tuan, hanya saya yang mengetahui tempat itu. Jika saya mati, tidak akan ada yang tahu tentang harta karun yang ditinggalkan oleh Yang Maha Tinggi Alam Dewa. Suara permohonan dari pendeta Tao yang tuli terus terngiang-ngiang di benak Luli, dan dia juga menyebutkan semacam harta karun tertinggi di dunia ilahi. Luli sedikit tergerak, jadi dia memberi perintah pada tanda naga perak di dalam hatinya untuk menghentikannya. Awalnya, dia tidak yakin dengan perintahnya, karena tanda naga perak pada dasarnya berada di luar kendalinya. Tapi kali ini setelah dia memberi perintah, tanda naga perak itu benar-benar berhenti, dan energi hitam di jiwanya dengan cepat mundur. Pada saat ini, ada hubungan spiritual dengan Tao yang tuli di benaknya, dan sebuah tanda muncul di antara alisnya. Penganut Tao yang tuli terlihat seperti setengah orc setelah transformasinya. Pendeta Tao tuli di sana dengan lemah membuka matanya, cahaya di matanya redup dan semangatnya lesu, sepertinya jiwanya sangat trauma. Bas, tubuhnya berubah, menyusut dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi pendeta Tao. Dia mengenakan jubah Tao, berlutut di depan Luli dan berkata, Tao tua, tolong temui gurunya. Memanggil, Luli mengangkat tangannya dan mengayunkan senjata ajaibnya, dan melepaskan ledakan kekuatan misterius, menjatuhkan pendeta Tao yang tuli itu. Pendeta Tao yang tuli tidak berani membela atau menghindar, dadanya sudah berlumuran darah, namun kini seluruh tubuhnya berlumuran darah. Tuan, saya salah. Pendeta Tao yang tuli itu terbang dan berlutut di depan Luli lagi, dengan ekspresi kepahitan dan rasa malu di wajahnya. Mendengus. Luli mendengus berat, tapi tidak berkata apa-apa. Sekarang penganut Tao yang tuli telah menjadi makhluk spiritualnya, apalagi yang bisa dia lakukan selain menganiayanya. Anda tidak bisa membasminya, bagaimanapun juga, dia adalah jenderal yang galak. Sembuhkan dirimu sendiri. Luli memandang pendeta Tao yang tuli itu dengan acuh tak acuh. Dia sendiri yang menelan ramuan penyembuh. Dia baru saja terluka. Meskipun itu bukan masalah serius, dia masih perlu menyembuhkan.
Hei, ada suara menerobos udara di kejauhan. Luli melirik dan menemukan bahwa itu adalah Pak Tua Tang. Dia mungkin melihat tidak ada gerakan di sini, jadi dia datang untuk melihatnya. Dengan baik, monster Tua Tang melihat pendeta Tao yang tuli itu berlutut di depan Luli dari kejauhan, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Melihat kekuatan mengejutkan dari pendeta Tao yang tuli tadi, dia mengira Luli akan dikalahkan. Tapi dia tidak menyangka pertempuran akan berakhir begitu cepat dan penganut Tao yang tuli itu masih berlutut di depan Luli. Apakah ini? Yakin. Pendeta Tao yang tuli melirik ke arah Pak Tua Tang, dan tatapan dinginnya membuat Pak Tua Tang menggigil. Penganut Tao yang tuli itu berpikir sejenak dan berkata, Tuan, haruskah saya membasmi mereka? Lagi pula, mengetahui identitas saya akan menimbulkan banyak masalah dari. Dengan baik, monster Tua Tang gemetar lagi di dalam hatinya. Pendeta Tao tuli bernama Master Luli. Mungkinkah dia telah menjadi budak jiwa Luli? Bukankah Luli terlalu agresif? Pemuda seperti itu memiliki kecakapan bertarung yang luar biasa, dan dia bahkan dapat menaklukkan seorang penganut Tao yang tuli. Tetapi ketika dia mendengar bahwa penganut Tao yang tuli akan membasmi seseorang, dia ketakutan, kecepatan dan kekuatannya jauh lebih rendah daripada penganut Tao yang tuli, dan dia tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia menginginkannya. Tidak masalah. Luli melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu mengikutiku sekarang, bahkan jika semua pembangkit tenaga listrik dari 9 alam datang untuk menyerang, aku dapat melindungimu. Apa yang kamu takutkan? Kata-kata Luli sangat arogan, tetapi dia juga sangat percaya diri. Setelah mendengar ini, Pak Tua Tang tiba-tiba menunjukkan ekspresi kekaguman di wajahnya. Dia segera terbang dan berlutut di depan Luli dan berkata, Tang Mingze ada di sini untuk menemui Tuan Lu. Saya tidak bisa membalas kebaikan besar Tuan Lu. Saya bersedia mengikuti Anda dan membantu Anda menunggang kuda dan lakukan yang terbaik. Luli membantu monster Tua Tang membasmi Erdao gila dan menyelamatkan nyawanya. Monster Tua Tang sepertinya adalah orang yang menghargai persahabatan dan persahabatan, terbukti dari dia tidak melarikan diri sekarang. Luli mengagumi temperamen monster Tua Tang, dia mengangguk dan berkata, Monster Tang tua, bangunlah. Karena kamu ingin tinggal bersamaku sebentar, ikuti aku. Aku akan menaklukkan 9 alam nanti dan membagi keluargamu menjadi satu. Ah, monster Tua Tang sangat gembira saat mendengar ini, dia hanya ingin membalas kebaikannya, tapi dia tidak menyangka Luli begitu murah hati. Adapun, apakah dia bisa mengalahkan 9 alam, monster Tua Tang tidak terlalu memikirkannya. Bahkan monster tua yang kuat seperti Tao Tunarungu dapat ditundukkan, apalagi yang tidak bisa dilakukan monster dari alam Doutian ini. Apakah kamu pernah melihat orang ini? Setelah Luli selesai menyembuhkan lukanya, dia mengambil sebuah potret dan berkata kepada pendeta Tao yang tuli dan Pak Tua Tang. Pak Tua Tang meliriknya beberapa kali, dengan sedikit kebingungan di matanya. Tetapi pendeta Tao yang tuli itu sekilas mengenalinya dan segera berkata, orang ini bernama Luren Huang. Saya bertemu dengan pendeta Tao tua itu 3 bulan lalu, tetapi dia dipukuli oleh pendeta Tao tua itu. Guru ingin menemukannya. Luli mengangguk dan berkata, ini ayahku. Aku sedang mencarinya. Tahukah kamu di mana dia sekarang? Ah, pendeta Tao yang tuli itu segera berlutut dan berkata, Guru, maafkan saya tidak tahu itu ayahmu, dan saya tidak tahu betapa seriusnya hal itu pada saat itu. Tetapi ayahmu sangat kuat, dan elemen es hampir mencapai puncaknya, dan dia membekukanku di dalam. Rahasia es. Monster Tua Tang tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, apakah itu iblis es yang legendaris? Luli mengerutkan kening dan bertanya, iblis es apa? Monster Tua Tang menjelaskan, dikatakan bahwa ada orang gila di penjara es yang ahli dalam rahasia sistem es, bukan orang yang kuat. Rahasia sistem esnya sangat kuat, dan dia menyimpannya mencari orang untuk menantangnya. Setiap saat, kekuatannya akan meroket. Dia rahasia elemen esnya sangat kuat dan dapat membekukan siapapun di dalamnya. Banyak monster tua yang ingin mengejarnya, tetapi mereka terhalang untuk mengejarnya karena dia dibekukan. Itu ayahnya. Luli mendengar dari monster tua Wentian dan Feng Aoxue bahwa Luren Huang terus menantang yang kuat, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Dia mengabaikan Tuan Tang, memandang ke arah pendeta Tao yang tuli dan bertanya lagi, apakah kamu tahu di mana ayah saya sekarang? Entahlah, karena terakhir kali aku melihatnya adalah 3 bulan lalu, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Pendeta Tao yang tuli itu menggelengkan kepalanya, lalu berkata, Guru, jangan khawatir, saya akan segera mengirim pesan dan meminta seseorang untuk membantu menemukan ayahmu. Bagus. Luli mengangguk, dan pendeta Tao yang tuli itu segera bersiul tajam, dan tidak lama kemudian, sesosok tubuh terbang dari kejauhan seperti anak panah yang tajam.
Rana orang ini tidak terlalu tinggi, tetapi kecepatannya sangat cepat. Luli merasakan bayangan misteri angin dalam dirinya, tapi itu harus diintegrasikan dengan misteri lain, bukan hanya misteri angin. Sampaikan pesanku. Pendeta Tao yang tuli menjelaskan, katakan saja saya sedang mencari iblis es. Ada sesuatu yang penting yang harus saya lakukan dengannya. Siapapun yang mengetahui di mana iblis es berada akan segera mengirimi saya pesan. Siapapun yang menemukan iblis es berhutang budi kepada Sang Tao. Jika dia menemukan iblis es, beritahu dia. Kerabatnya sedang mencarinya. Bagus. Orang yang datang bertubuh relatif kecil, dengan senyuman tersanjung di wajahnya, dan dia mengangguk dan membungkuk seperti seorang budak. Dia menangkupkan tangannya ke arah Tao Luli yang tuli dan Pak Tua Tang, lalu bergegas keluar seperti ular dan dengan cepat menghilang ke kejauhan. Guru sedang menunggu dengan tenang. Pendeta Tao yang tuli itu mengangkat tangannya dan berkata, orang ini akan segera menyebarkan perkataanku. Diperkirakan akan ada berita paling lama dalam setengah bulan. Selama ayahmu berada di penjara es, dia akan segera ditemukan. Bagus. Luli mengangguk sedikit dan membiarkan pendeta Tao yang tuli itu menyembuhkan lukanya. Pak Tua Tang berpikir sejenak dan berkata, Tuan, saya akan keluar dan mengerahkan beberapa teman untuk mencarinya. Duduklah di sini. Monster Tua Tang sangat bijaksana, jadi Luli langsung memasuki Mutiara Tianxi. Pada saat yang sama, He Yue diminta melepaskan tubuh anaknya untuk menjelajah, dan dia dengan jujur menunggu beritanya. Luli memasuki Mutiara Tianxi dan mengasingkan diri, 10,5 hari pengasingan telah berlalu. Mungkinkah Lu Ren Huang telah ditemukan setelah dia keluar dari pengasingan? Dia mulai terus memahami niat sebenarnya, dan kata-kata terakhir yang ditinggalkan oleh Kaisar Doutian berulang kali muncul di benaknya makna asli yang sebenarnya. Segala sesuatu memiliki asal-usulnya, kebenaran kosong dan kosong, fokusnya ada pada sumber dan kebenaran. Arti dari dua kata sumber dan kebenaran sangat sederhana, kita harus memperhatikan sumber dan keasliannya. Tapi apa hubungannya ini dengan menggabungkan 12 niat sebenarnya? Luli tidak pernah bisa memahami hal ini mungkin, kata-kata yang ditinggalkan Kaisar Doutian lah yang sangat mengganggunya. Sepertinya setelah aku menemukan ayahku, aku bisa pergi ke penjara angin jika aku punya waktu. Luli diam-diam mengambil keputusan. Lu Ren Huang memahami rahasia es dengan sangat cepat di penjara es. Mungkin dia akan sangat tersentuh ketika dia pergi ke penjara angin, dan tiba-tiba dia mendapat pencerahan. Dia juga ingin masuk ke penjara jiwa gelap, dan akhirnya pergi ke penjara guntur. Dia tidak harus menerobos penjara guntur, dia hanya perlu sampai di penjara guntur. Dia ingin melemparkan Xiaobei ke penjara guntur, jika Xiaobei bisa menyerap energi petir di sana. Kekuatannya tidak hanya akan meningkat secara dramatis, tetapi dia bahkan mungkin bisa mengikutinya ke alam dewa saat itu. Kultivasi tidak mengenal batas waktu, dan 17 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Luka pada pendeta Tao Tuli yang duduk bersila di luar sangatlah baik. Bagaimanapun, tubuh fisiknya kuat dan energi pemulihan dirinya sangat kuat. Waktu damai dipecah oleh dua sosok yang terbang dari kejauhan. Pendeta Tao yang tuli membuka matanya dan menemukan bahwa lelaki kecil yang dia kirim untuk memanggil roh telah membawa kembali seorang lelaki tua, dan dia juga seorang yang abadi di bumi. Lu Feng, apa yang terjadi? Pendeta Tao yang tuli memandang inkarnasi pria kecil itu dengan perasaan tidak senang, bukan saja dia tidak menerima kabar apapun selama lebih dari 10 hari. Apakah Anda membawa kembali Earth Immortal? Lu Feng menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan, orang ini adalah bawahan iblis es. Katanya ada berita tentang iblis es. Oh, pendeta Tao yang tuli melirik ke arah Earth Immortal tua, dengan kilatan tajam di matanya dan bertanya, di mana Ice Demon? Ada sedikit keraguan di mata Dewa Bumi tua, dan dia berkata dengan lemah, bukankah dia mengatakan bahwa kerabatnya sedang mencarinya? Tuan Lu Feng, apakah kamu berbohong padaku? Katakan saja apa yang kamu mau, jangan banyak bicara yang tidak masuk akal. Pendeta Tao yang tuli tidak puas, dan aura kekerasan muncul dari tubuhnya, seorang makhluk abadi di dunia berani untuk tidak menaati keinginannya, apakah pria ini ingin mati? Diam, suara dingin datang dari Mutiara Tianxi di kejauhan, dan He Yue membangunkan Luli. Luli muncul di luar dalam sekejap dan terbang dengan cepat, ketika Dewa Bumi tua melihatnya, dia segera berlutut dan memberi hormat dengan penuh kegembiraan dan berkata, Tuan Istana. Luli keluar karena dia mengenali orang ini. Dia adalah seorang tetua dari Istana Pembasmi Iblis. Nama belakangnya adalah Ye. Dia adalah leluhur tambahan dari keluarga Ye. Dia datang ke penjara es bersama Kaisar Lu saat itu. Pemilik, ketika pendeta Tao yang tuli melihat Luli terbang ke arahnya, dia segera berlutut dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Luli baru saja menyuruhnya diam,
yang menunjukkan bahwa dia sangat marah. Lu Feng menemuimu, Tuan. Ketika Lu Feng melihat semua penganut Tao yang tuli berlutut, dia segera berlutut ketakutan. Para tetua keluarga Ye ketakutan saat melihat pemandangan ini. Mereka sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Mengapa Luli begitu kuat? Bahkan monster tua dari Chaos Purgatory harus berlutut padanya. Dan penganut Tao yang tuli masih memanggilnya Tuan. Penatua Ye, tolong bangun. Luli membantu Penatua Ye berdiri dan bertanya berulang kali, apakah kamu tahu di mana ayahku? Di penjara angin. Penatua Ye berkata dengan sungguh-sungguh Tuan Lu kemungkinan besar pergi ke penjara angin. Dia mungkin diburu oleh monster tua Huo dan 3 monster tua. Dia tidak punya pilihan selain melarikan diri ke penjara angin. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya lakukan sekarang. Apa? Ekspresi Luli berubah drastis, dan aura pembasmi melonjak dari tubuhnya. Dia mengalihkan pandangannya ke pendeta Tao yang tuli dan bertanya, siapa monster tua Huo? Pendeta Tao yang tuli berkata dengan sedikit kesungguhan di bibirnya monster tua Huo disebut Huo Tianyan. Dia adalah nenek moyang keluarga Huo di dunia lingkuan. Dia menempati urutan kedua di antara 10 tetua di api penyucian dan sangat kuat. Guru, kami akan segera pergi ke penjara angin, jika tidak ayahmu akan menjadi galak. Sungguh suatu berkah. Bas, Luli langsung memasuki Mutiara Tianxi, lalu memasukkan semua orang ke dalam, dan bergegas menuju pintu masuk penjara angin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jimat giok muncul di tangannya, yang merupakan jimat giok kelahiran Lu Ren Huang. Dia menghela nafas lega setelah melihat jimat itu tidak rusak. Matanya menjadi sangat dingin, dan dia berkata dengan marah monster tua Huo, sebaiknya kamu tidak menyentuh ayahku, atau aku akan menghancurkan keluarga Huomu. Saat terbang, Luli bertanya kepada Penatua Ye tentang situasi spesifiknya. Penatua Ye menceritakan kejadian baru-baru ini, dan baru pada saat itulah Luli tahu mengapa dia curiga Lu Ren Huang sedang dikejar oleh monster tua Huo. Lu Ren Huang telah menantang orang-orang kuat di penjara es, tetapi dia sangat berprinsip dalam tantangannya, dia hanya bertarung dan tidak pernah membasmi. Bahkan jika seseorang membuatnya marah, dia tidak akan membasmi dengan mudah selama dia bisa mengalahkan musuh, kecuali tidak ada cara lain. Gelar Iblis Es diperoleh Lu Ren Huang setelah berulang kali melakukan tantangan dan terobosan, juga merupakan penegasan kekuatan Lu Ren Huang oleh pembudidaya penjara es. Faktanya, banyak monster tua di penjara es memiliki kesan yang baik terhadap Lu Ren Huang, dan mereka tidak akan mengenal satu sama lain sampai mereka melawannya. Beberapa monster tua menantikan tantangan Lu Ren Huang, karena kedua belah pihak mungkin tersentuh dan melakukan terobosan selama pertempuran. Lu Ren Huang menyukai tantangan, tetapi dia tidak bodoh. Ada beberapa monster tua di penjara es yang tidak berani dia provokasi sampai dia mencapai tingkat kekuatan. Jika tidak, jika dia menyinggung monster tua itu, dia mungkin akan dipukuli sampai mati. Seperti penganut Tao yang tuli, seperti monster tua Huo. Lu Ren Huang tidak berani memprovokasi salah satu dari 10 tetua dari api penyucian, dia tahu bahwa kekuatannya lebih kuat daripada dewa puncak biasa, tetapi masih ada celah antara dia dan 10 tetua dari api penyucian. Reputasi monster-monster tua ini tidak dibangun dengan cara diledakkan, tetapi dibangun dengan bertarung di setiap pertempuran dan dengan mengorbankan mayat musuh-musuh mereka. Dia tidak mencari monster tua Huo, tetapi belum lama ini, monster tua Huo tiba-tiba mengungkapkan bahwa dia ingin mengambil inisiatif untuk mendiskusikan masalah dengan Lu Ren Huang. Lu Ren Huang kebetulan bertemu dengan seorang pendeta Tao yang tuli pada saat itu dan dilukai oleh penganut Tao yang tuli tersebut. Dia melarikan diri kembali ke tempat dia bersembunyi bersama Penatua Ye dan yang lainnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia telah bertarung melawan Tao yang tuli dan tahu betapa kuatnya 10 tetua api penyucian, jadi tentu saja dia tidak berani bersaing dengan monster tua Huo. Jadi dia mengajak Penatua Ye dan yang lainnya untuk memindahkan lokasi persembunyian mereka dalam semalam, bersiap untuk pergi ke penjara angin untuk menghindari pusat perhatian. Tanpa diduga, mereka dicegat oleh anak buah Huo Lao Guai dalam perjalanan, dan 2 tetua abadi bumi lainnya terbasmi. Lu Ren Huang memblokir ketiga pengejarnya sendirian, membiarkan Penatua Ye melarikan diri terlebih dahulu. Monster tua Huo berinisiatif menyusahkan ayahku. Apakah itu karena aku? Mata Luli dingin. Jika monster tua Huo tahu bahwa Lu Ren Huang adalah ayahnya, dia mungkin benar-benar tertarik padanya. Bagaimanapun, menjatuhkan Lu Ren Huang dapat mengancamnya dengan sesuatu, seperti meminta Luli untuk menyerahkan artefaknya. Hei, Mutiara Tianxi terus terbang di udara, mencapai batas kecepatannya, dan jantung Luli menjadi sangat mendesak. Hubungan antara dia dan Lu Ren Huang tidak terlalu dalam, tetapi hubungan darah tidak dapat diubah. Terlebih lagi, dia telah dipengaruhi oleh Lu Ling sejak kecil dan tidak membenci Lu Ren Huang, kemudian,
setelah Lu Renhuang keluar dari jurang es, dia menutupi kurangnya kasih sayang ayahnya dan membuat Lu Li mengenalinya. Persimpangan penjara angin tidak terlalu jauh dari sini, tapi masih memakan waktu 2 hari. Lu Li terus menatap jimat giok Lu Renhuang di jalan, dan sangat khawatir jimat itu tiba-tiba meledak. Setelah tiba di pintu masuk penjara angin, tubuh Lu Li segera melintas dan bergegas menuju jalur Gunung Tongtian. Namun, gravitasi jalur ini menjadi sangat menakutkan. Untungnya, tubuh fisiknya sangat kuat. Meskipun kecepatannya agak terpengaruh, dia tetap bergegas mendaki Gunung Tongtian dengan mudah. Bas! Cahaya putih menyala, dan Lu Li tiba di gurun Gobi. Begitu dia keluar, dia terbang. Dia tidak terbang ke sini sendirian, tapi tertiup angin. Dengan kekuatan bertarung Lu Li, belum lagi angin kencang, bahkan jika prajurit biasa meninjunya secara tiba-tiba, dia tidak akan bisa bergerak, bukan? Angin di sini dengan mudah mengangkat Lu Li dan menyapunya ke udara, bisa dibayangkan betapa dahsyatnya angin di sini. Lu Li tidak panik, dia membiarkan angin kencang menyapu dirinya dan terbang ke udara, pikirannya melayang. Setelah beberapa kali melirik, ia menarik kembali pikiran spiritualnya, karena tidak ada yang menarik dari penjara angin, ada gurun Gobi di segala penjuru, langit dipenuhi pasir kuning dan angin kencang, dan di kejauhan terlihat beberapa angin puting beliung, menghubungkan langit. Penjara angin memang layak diterima, inilah dunia angin. Bas! Setelah Lu Li menstabilkan tubuhnya, dia memindahkan Tao Tunarungu dan Lu Feng keluar. Keduanya sedikit terkejut setelah mereka keluar. Kenapa mereka bisa sampai di penjara Feng hanya dalam 2 hari? Bukankah kecepatan Tianxi Pearl terlalu menakutkan? Lu Li melambaikan tangannya dan berkata, bagaimana cara menemukan ayahku? Apakah kamu punya ide bagus? Pendeta Tao yang tuli mengarahkan pandangannya pada Lu Feng, yang segera menyerahkan tangannya dan berkata, Tuan, serahkan padaku. Saya punya beberapa teman di penjara Feng. Saya akan segera mengerahkan mereka untuk bertanya dan mencari. Ini adalah 10 jimat batu giok mewakili tempat yang berbeda, penganut Tao tahu. Lu Feng memegang tangannya lagi dan pergi dengan cepat. Lu Li berpikir sejenak bahwa dia tidak bisa duduk di sini dan menunggu, jadi dia memimpin pendeta Tao yang tuli itu ke Mutiara Tianxi dan terbang ke arah yang berlawanan. Siapakah Lu Feng ini? Setelah mengendalikan mutiara jahat surgawi untuk terbang, Lu Li bertanya dengan rasa ingin tahu. Pendeta Tao yang tuli itu mengerutkan bibirnya dan berkata dia hanyalah seorang pedagang yang menjual kembali informasi. Dia menggunakan informasi dari berbagai tempat di api penyucian keos untuk menjualnya kembali berulang kali dan berteman dengan semua pihak. Oh, Lu Li mengangguk, menyapu pikiran rohaninya, dan mulai menjelajahi sekeliling. Pemandangan penjara angin ini sangat buruk, yang melintasinya adalah gobi atau gurun pasir. Kadang-kadang, Anda dapat melihat beberapa gunung besar, tetapi itu adalah gunung batu hitam yang gundul. Namun, angin di penjara angin begitu kencang sehingga gunung-gunung biasa sudah lama tertiup angin. Setelah terbang selama setengah jam, dia tiba-tiba mengendalikan mutiara Tianxi untuk berhenti. Dia menemukan seseorang di depannya. Ada tornado besar dengan diameter 100 kaki di gurun di depannya. Di tengah tornado, ada seorang lelaki tua berambut abu-abu terbang melawan angin. Dia harus berlatih. Orang tua berambut abu-abu itu melirik dengan pikiran spiritualnya, tapi mengabaikan niat Lu Li dan terus berjalan melawan angin di tornado dengan mata tertutup. Lu Li menonjol dengan kilatan cahaya, mengangkat tangannya ke arah lelaki tua itu dan berkata, Senior, bolehkah saya menanyakan sesuatu? Lu Li ingin bertanya apakah dia melihat monster api tua Lu Renhuang terbang lewat, nadanya sangat tulus dan sopan. Tanpa diduga, lelaki tua berambut abu-abu itu menjawab dengan tidak sabar keluar, kalau tidak, mati. Orang-orang sekarat di setiap kesempatan, dan Lu Li benar-benar tidak bisa berkata-kata terhadap monster-monster tua ini. Mutiara Tianxi bersinar terang, Lu Li melepaskan pendeta Tao yang tuli itu dan berkata kepada lelaki tua berambut abu-abu itu, tanyakan padanya apakah dia pernah melihat monster tua Huo. Hah! Ketika lelaki tua berambut abu-abu itu melihat penganut Tao yang tuli, dia segera berhenti terbang, lalu terbang ke arahnya, berlutut dengan satu kaki di depan penganut Tao yang tuli, dan memberi hormat, saya telah bertemu dengan penganut Tao tersebut. Memanggil, pendeta Tao yang tuli itu tiba-tiba menendangnya, melihat Lu Li terlihat buruk, dia tentu saja menduga bahwa lelaki tua itu telah berbicara kasar kepada Lu Li. Saking dahsyatnya tendangannya, lelaki tua berambut abu-abu itu tak berani menghindari tendangannya dan diusir, dadanya sedikit penyok, dan darah muncrat dari mulutnya. Lu Li melambaikan tangannya dan berkata, oke, ayo kita mulai bisnis. Kesini. Pendeta Tao yang tuli itu berteriak dengan keras, dan lelaki tua berambut abu-abu itu terbang dengan cepat,
berlutut lagi dengan satu kaki dan berkata, Pendeta Tao, mohon maafkan saya. Tuanku, mohon maafkan saya. Saya buta dan tidak dapat mengenali orang yang mulia. Di mana monster api tua itu? Pernahkah kamu melihat monster es itu? Pendeta Tao yang tuli itu bertanya langsung pada intinya, tetapi pendeta Tao itu menggelengkan kepalanya dengan kebingungan di matanya, mengungkapkan ketidaktahuannya. Pendeta Tao yang tuli mengangkat kakinya dan menendang pria itu pergi, sambil berteriak dengan marah, pergi dan temukan monster tua Huo dan katakan padaku, jika kamu berani menyakiti iblis es, pendeta Tao tua itu dan dia akan bertarung sampai mati. Orang tua berambut abu-abu itu pergi, dan Luli serta pendeta Tao yang tuli terus terbang menuju Mutiara Tianxi. Tak lama kemudian, mereka bertemu monster tua lainnya. Luli tidak keluar kali ini. Monster tua di api penyucian kekacauan memiliki temperamen yang aneh. Di permukaan, dia sepertinya hanya memiliki kekuatan tempur tahap awal menjadi dewa. Monster tua itu mungkin tidak akan memperhatikannya, untuk dia. Dia terlalu malas untuk dipermalukan, jadi dia mengusir pendeta Tao yang tuli itu dan memintanya untuk bertanya. Setelah terbang selama 5 jam, saya bertemu dengan 6 monster tua di sepanjang jalan, tetapi tidak ada kabar dari mereka. Namun, 6 monster tua ini dikirim untuk mencari mereka oleh Tao Tunarungu. Tao Tunarungu sangat terkenal di api penyucian keos, dan monster tua biasa tidak berani untuk tidak menaati keinginannya. Tidak ada berita di sepanjang jalan, jadi Luli berbalik dengan tegas. Jika monster tua Huo dan dinasti Luren terbang ke sini, mereka pasti akan memperingatkan monster tua di sini. Dia awalnya terbang ke utara, tapi sekarang dia menuju ke barat. Hah, tempat ini agak aneh. Saat terbang di atas pegunungan, Luli menemukan bahwa angin di sini agak aneh, karena setelah angin kencang bertiup ke pegunungan, angin akan menjadi semakin cepat dan lambat dari waktu ke waktu. Itu bukanlah angin puting beliung. Secara kebetulan, Luli merasakan angin bertiup di sini, menyebabkan ledakan sonik dan serangan jiwa. Datang dan lihatlah ketika kamu punya waktu. Luli diam-diam teringat tempat ini. Ada lebih dari selusin puncak unik di sini, yang secara alami membentuk banyak pesona langit. Mungkin akan sangat membantunya untuk mengintegrasikan arti sebenarnya dari elemen angin. Setelah terbang keluar dari pegunungan, Luli menemukan sebuah ngarai di kejauhan, di mana kecepatan angin menjadi sangat kencang dan cepat. Jantungnya bergerak, dan dia dengan cepat mengendalikan Mutiara Tianxi untuk terbang. Dia menemukan bahwa kecepatan angin di sini mencapai titik ekstrim di bawah pengaruh ngarai, dan kecepatan terbang Mutiara Tianxi berlipat ganda di dalam. Tempat yang bagus. Jika masalah Luren Huang belum berakhir, Luli pasti ingin berhenti dan mundur sebentar. Setelah dia terbang keluar dari ngarai, pendeta Tao Tuli yang duduk bersila di sampingnya tiba-tiba membuka matanya, kilatan cahaya muncul di tangannya, dan 10 jimat giok muncul, salah satunya pecah. Tuan, pergi ke barat daya. Ada kabar dari Lu Feng. Kata-kata pendeta Tao yang tuli itu menyemangati Luli, dia dengan cepat mengubah arah penerbangannya dan bertanya, tempat apa yang diwakili oleh jimat giok ini? Pendeta Tao yang tuli berpikir sejenak dan berkata itu di atas jurang Tianfeng. Jaraknya tidak terlalu jauh. Jika pendeta Tao tua itu terbang dengan kecepatan penuh, hanya akan memakan waktu setengah hari. Sayangnya, angin di sini juga terlalu besar, kuat dan ruangnya tidak stabil, kalau tidak saya bisa pindah ke sana. Tidak masalah. Kecepatan tercepat seorang Tao yang tuli mirip dengan kecepatan mayat dewa, dan kecepatan Mutiara Tianxi jauh lebih cepat daripada seorang Tao yang tuli, paling lama hanya 2 atau 3 jam. Lu Renhuang telah berada di penjara angin selama beberapa hari, karena dia belum mati, dia seharusnya bisa bertahan selama beberapa jam, bukan? Mutiara Tianxi terbang dengan cepat, ekspresi Luli sepertinya tidak banyak berubah, tapi hatinya menjadi semakin cemas. Setelah terbang selama 2 jam, dia memaksa dirinya untuk tenang dan bertanya, misteri atau teknik rahasia apa yang dimiliki monster tua Huo? Monster tua Huo menempati urutan kedua di antara 10 lelaki tua di api penyucian, meskipun dia belum tentu lebih menakutkan daripada penganut Tao Tuli yang telah berubah, dia memiliki reputasi sebagai pejuang virtual, jadi lebih baik berhati-hati. Api, pendeta Tao yang tuli mengucapkan sepatah kata, dengan sedikit ketakutan di matanya monster tua Huo bermain api. Dia berada di urutan kedua dari 9 alam, dan tidak ada yang berani mengatakannya terlebih dahulu. Hal yang paling menakutkan tentang dia adalah dia memiliki menyerap 3 jenis api aneh dari langit dan bumi. Ketiga api ini secara alami dibiarkan oleh langit dan bumi, dan sangat menakutkan. Yang paling kuat adalah api neraka 9 surga. Bahkan saya tidak berani menolaknya, kalau tidak saya akan terbakar menjadi debu. Dengan baik, Luli mengangkat alisnya dan berkata, bisakah armor senjata suciku menahannya?
Pendeta Tao Yang Tuli berpikir sejenak dan berkata secara logika, tidak ada masalah. Pertahanan dari armor senjata dewa sangat kuat, dan susunan dewa di dalamnya dapat menetralisir banyak serangan yang kuat, terutama kekuatan serangan prajurit Fana hanya sangat kuat. Tapi, Tuan, Anda harus berhati-hati. Ya, api dunia bawah 9 surga berwarna putih, dengan wajah bayi di atasnya. Hindari saja segera saat Anda melihatnya. Luli merasa percaya diri dan terus mengendalikan mutiara jahat langit untuk terbang. Setelah terbang lagi selama 1 jam, dia melihat jurang yang sangat besar di kejauhan. Ia menemukan bahwa angin dari segala arah berputar dan mengalir ke dalam jurang, membentuk pusaran air yang sangat besar. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Jurang angin surgawi telah tiba. Luli berteriak dalam-dalam pada pendeta Tao Yang Tuli, dan menyapu pikiran spiritualnya ke segala arah. Dia dengan cepat mengunci 1 orang, dan dia bergegas keluar dari mutiara Tianxi bersama pendeta Tao Yang Tuli. Hei, Lu Feng terbang dari bawah, dan monster tua itu berteriak, Tuan Tao, jika informasinya benar, iblis es itu seharusnya berada di bawah jurang Tianfeng, dan monster tua Huo dan yang lainnya juga seharusnya ada di bawah sana. 3 hari yang lalu seseorang melihat mereka terbang ke arah sini. Luli melirik ke arah pendeta Tao Yang Tuli, yang terakhir melemparkan jimat giok ke Luli tanpa ragu-ragu. Dia bergegas menuju jurang langit seperti burung besar, dan dengan cepat bergegas turun di bawah pusaran angin dan menghilang. Itu redup dan gelap di Tianfeng Abyss, dan tidak mungkin untuk melihat dengan jelas, dan pikiran spiritual tidak dapat menyelidiki terlalu jauh. Pusaran angin yang sangat besar itu seperti mulut binatang raksasa, yang mampu menelan semua makhluk hidup. Ledakan. Tidak lama kemudian, jimat giok di tangan Luli hancur, tanpa ragu. Dia memasuki mutiara Tianxi dan mengendalikan mutiara Tianxi untuk bergegas ke pusaran angin. Begitu mutiara Tianxi memasuki pusaran, Luli mengalami serangan yang kuat karena dia tidak mengendalikan mutiaranya untuk berputar mengikuti angin. Luli merasa bahwa kekuatan serangan angin kencang di sini tidak kalah kuatnya dengan tahap awal menjadi dewa, dan diam-diam dia tidak bisa berkata-kata. Dia mengendalikan Sky Evil Pearl untuk terbang ke bawah dalam garis lurus, bergegas menuju dasar jurang. Sky Wind Abyss sangat dalam, dan dia terbang 7 atau 8.000 kaki sebelum mencapai dasar. Tuan, ada jejak pertempuran di sini, jejak pelepasan api dan misteri es. Pendeta Tao Yang Tuli berada di dasar jurang, dan dia mulai minum meskipun dia jauh. Luli melihat sekeliling dengan pikiran spiritualnya dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di bawah sana, tetapi dia menemukan sebuah jalan di sudut. Tepat setelah menemukan bagian itu, penganut Tao Yang Tuli melaporkan ada saluran transmisi di bagian itu, yang harus dihubungkan ke antarmuka atau dunia kecil. Berjalan, Luli muncul dari mutiara Tianxi dan bergegas ke ujung lorong bersama pendeta Tao Yang Tuli. Seperti yang diharapkan, dia melihat lubang hitam yang sedikit berkilau di dalamnya. Armor ilahi muncul di luar tubuh Luli, dan senjata ilahi muncul di tangannya, dan dia bergegas ke lorong terlebih dahulu. Kilatan cahaya putih melintas, dan Luli menemukan bahwa dia telah tiba di dunia kecil, karena energi mendalam dari langit dan bumi di sini sangat lemah, hampir tidak ada bunga, tumbuhan dan pepohonan, dan tempat itu sunyi. Pendeta Tao Yang Tuli mengikuti. Luli, tanpa berpikir panjang, memimpin pendeta Tao Yang Tuli itu ke mutiara Tianxi lagi dan terbang menuju kejauhan. Bum bum bum. Setelah hanya terbang selama lebih dari setengah jam, terjadi ledakan di kejauhan, dan samar-samar Anda bisa melihat langit terkoyak sepotong demi sepotong. Banyak orang dari ras manusia aneh di dekatnya berlarian ketakutan seolah-olah mereka baru saja bertemu. Pertempuran yang menghancurkan dunia. Pasti ayahnya. Luli mengalihkan pikirannya jauh-jauh dan melihat bahwa ruang di kejauhan benar-benar membeku, retakan di ruang itu membeku, dan kota-kota es besar muncul di langit. Orang yang memiliki rahasia elemen es yang begitu kuat seharusnya adalah Luli. Kaisar manusia. Hahaha, tawa nyaring terdengar dari kejauhan Ice Demon. Berapa lama kamu bisa bertahan? Berapa kali kamu bisa melepaskan dunia yang membeku? Menyerah dengan patuh, atau leluhur akan membakarmu menjadi abu? Iblis es, ayah. Hati Luli bergetar, dan mutiara jahat surgawi terbang seperti aliran cahaya. Segera, pikirannya tertuju pada seorang pria parubaya yang berlumuran darah. Salah satu tangannya patah, dan banyak bagian tubuhnya terbakar hingga terlihat tidak manusiawi. Matanya tiba-tiba berubah menjadi merah darah, dan tubuhnya meledak keluar dari mutiara Tianxi, sambil berteriak, ayah, anak itu terlambat, kamu telah menderita. Lu Renhuang telah meninggalkan alam Doutian selama beberapa tahun, dia pergi tidak lama setelah Luli mengalahkan Dewa Setan Besar dan belum kembali selama beberapa tahun ini. Dia tidak tahu apa yang terjadi di alam Doutian karena dia sama sekali tidak tertarik pada hal lain. Kalau tidak,
Jika dia tahu bahwa orang-orang kuat dari 9 alam sedang menyerang alam Doutian, dia pasti sudah kembali sejak lama. Kepribadian Lu Renhuang mirip dengan Lu Zhengyang, dia agak keras kepala dan percaya bahwa satu hal akan membawa bencana. Itu sebabnya dia diberi gelar Ice Demon setelah bertahun-tahun mengembara di Chaos Purgatory, yang berarti dia telah menjadi iblis melalui budidaya. Lu Renhuang hanya menyukai satu wanita dalam hidupnya, dan itu adalah Ibu Luli, putri kepala suku Dilon. Ketika istrinya sekarat, dia tidak punya pilihan selain mengabaikan putra dan putrinya, dan melompat ke jurang es sambil menggendong istrinya. Dia telah pergi selama lebih dari 10 tahun, namun istri tercintanya masih belum bisa diselamatkan, dan dia terjebak di bawah jurang. Sejak hari itu, hatinya mati, dia hanya memiliki anak sendiri dan jalur pencak silat di dalam hatinya. Ada api di hatinya, dia ingin berkultivasi ke tingkat tertinggi. Dia ingin menerobos menjadi dewa. Dia ingin menjadi orang terkuat di dunia ilahi. Dia ingin membangkitkan istrinya. Ini adalah satu-satunya miliknya inginkan dalam hidup ini. Jadi setelah alam Doutian diselesaikan, dia datang ke penjara es sendirian dan tidak pernah memperhatikan dunia luar, dia tidak tahu tentang invasi alam Doutian oleh orang-orang kuat dari 9 alam dan Yanzhen. Situasi kali ini sangat buruk. Monster tua Huo membawa 4 dewa puncak untuk mengepungnya. Jika itu hanya dewa puncak biasa, dia tidak akan takut sama sekali. Tapi api Huo Lao Guai terlalu kuat. Rahasianya yang paling kuat, membekukan langit dan bumi, bisa saja membekukan semua orang. Beberapa bulan yang lalu, pendeta Tao yang tuli itu dibekukan olehnya, sehingga dia bisa melarikan diri dengan mudah. Kali ini, meski dia masih bisa membekukan monster api tua itu, lawannya mampu dengan mudah menerobosnya dan membuat orang mengejarnya sepanjang jalan. Dia telah melarikan diri selama beberapa bulan, melarikan diri dari penjara es ke penjara angin, dari penjara angin ke Skywine Abyss, dan akhirnya ke dunia kecil ini. Jika monster tua Huo tidak ingin menangkapnya hidup-hidup, saya khawatir dia sudah lama mati. Saat ini, salah satu tangannya terbakar dan tubuhnya terluka parah di banyak tempat. Karena dilepaskan dunia beku berkali-kali, vitalitas tubuhnya rusak parah dan dia hampir kehabisan energi, lampunya mati. Dia sudah pasrah pada nasibnya, berpikir jika dia memberikan segalanya, bahkan jika dia mati, dia akan meninggalkan rasa sakit yang tak terlupakan pada monster tua Huo. Pada saat ini, dia mendengar suara yang dikenalnya, suara tangisan ayahnya membuat hatinya gemetar, dan cahaya dingin bersinar di matanya yang suram. Matanya tiba-tiba melirik ke sini dan melihat sosok yang dikenalnya. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, penampilan Luli tidak banyak berubah. Namun, dia sedikit lebih dewasa, alisnya lebih heroik, dan tubuhnya lebih mendominasi dan agung. Dibandingkan dengan dia jelas lebih baik daripada pendahulunya. Menjadi dewa, dia melirik Luli dengan pikiran spiritualnya dan menemukan bahwa Luli telah mencapai kondisi menjadi dewa, dan wajahnya menunjukkan kegembiraan. Tapi dia bereaksi cepat dan langsung berteriak dengan marah, Luli, siapa yang memintamu datang ke sini? Ayo pergi. Di mata Lu Renhuang, meskipun Luli mengalahkan dewa setan besar saat itu, dia sekarang telah menerobos ke alam transformasi ilahi. Namun dibandingkan dengan monster tua Huo, kekuatan tempurnya seharusnya tertinggal jauh, belum lagi monster tua Huo bahkan tidak bisa mengalahkan satu pun dari 4 dewa puncak di sekitarnya, bukan? Jadi Luli bergegas ke arahnya dengan kasar, tidak hanya Lu Renhuang tidak terlihat bahagia, tetapi dia juga memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Tidak masalah jika dia mati, jika ayah dan anak meninggal di sini, garis keturunannya akan punah. Luli melihat kekhawatiran dan ketakutan di mata Lu Renhuang, tapi dia tidak berniat mundur, dia melesat ke depan dan melirik ke arah Lu Renhuang. Ditemukan tulang-tulang di dadanya terbuka, dan kulit di banyak tempat di tubuhnya terbakar. Terutama lengan kirinya yang patah setinggi bahu, dan lukanya masih terbakar. Matanya merah darah dan air mata panas mengalir dari matanya, ayahnya terluka parah hingga lebih menyakitkan daripada menikamnya ratusan kali. Aura pembasmi memenuhi udara dari tubuhnya. Dia mengunci monster tua Huo dan berkata dengan dingin, monster Huo, kan? Keluarga Huo di alam lingkuan, kan? Aku tidak akan menghancurkan seluruh klanmu, dan aku, Luli, akan melakukannya. Jangan pernah menjadi manusia. Ekspresi monster tua Huo sedikit berubah, dan ekspresi keempat monster tua di sekitarnya menjadi sangat jelek. Tidak ada pejuang palsu yang memiliki reputasi ini. Monster tua Huo memiliki metodenya sendiri. Bagaimana mungkin Luli tidak memiliki metodenya? Bagaimana mungkin seseorang yang bisa menghancurkan orang kuat Yanzhen dan mencuri artefak keluarga yang tidak memiliki sarana yang kuat? Huo Laogai memburu Lu Renhuang, kejadian ini sebenarnya disebabkan oleh Luli,
mereka ingin menangkap Lu Renhuang hidup-hidup dan memaksa Luli untuk menyerah. Tapi dia tidak menyangka Luli akan datang secepat ini sebelum Lu Renhuang ditangkap. Luli, cepat pergi. Lu Renhuang tidak mengenali artefak itu. Dia melambaikannya dengan satu tangan, dan situasi di sekitarnya tiba-tiba berubah. Udara dingin yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arahnya. Ruang beberapa mil di sekitarnya membeku lagi, dan monster tua Huo dan yang lainnya juga membeku di dalam. Pergi-pergi. Lu Renhuang meraung histeris, takut Luli akan menjadi impulsif dan mati bersamanya. Ayah, jangan khawatir. Luli masih terbang menuju sisi ini dengan cepat. Mutiara jahat surgawi di tangannya bersinar, pendeta Tao yang tuli muncul, dan mayatnya bersinar. Luli menunjuk monster tua Huo dan yang lainnya dengan satu tangan, dan berteriak basmi mereka 4 orang, monster tua Huo. Jika kamu menangkapnya hidup-hidup, aku akan membawanya ke alam lingkuan dan membantai seluruh keluarga Huo di depannya. Aduh, semua jubah Tao di tubuh Tao yang tuli itu terkoyak-koyak, dan tubuhnya tumbuh semakin tinggi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Otot yang diikat mengandung kekuatan ledakan, wajahnya menjadi ganas, ekor tumbuh dari belakangnya, dan dia berubah menjadi ork yang kejam. Aduh, dia menengadah ke langit dan meraung beberapa kali, dan sebuah pilar batu besar muncul di tangannya. Kekuatan dahsyat di tubuhnya begitu dahsyat sehingga membuat orang-orang di dunia kecil yang berlari di kejauhan semakin merasa bahwa akhirnya telah tiba, yang akan datang. Memanggil, sayap di belakang mayat itu berkilat, dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ilahi, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas pergi, dan langsung tiba di depan monster tua yang berubah menjadi dewa. Monster apa? Basmi. Monster tua ketakutan, mengapa penganut Tao yang tuli itu berubah menjadi monster? Monster macam apa mayat tanpa kepala ini? Mayat dewa telah bergegas mendekat, dan dia tidak dapat mengangkat kapak raksasa di tangannya untuk menyerang dengan keras mayat dewa tersebut. Bang! Ledakan. Mayat dewa mengabaikannya dan membiarkan kapak raksasa itu menghantamnya. Dia meninju monster tua itu hampir pada saat yang bersamaan. Armor semi-artefak pada monster tua itu meledak, dan kemudian tubuhnya terkoyak-koyak, berubah menjadi kabut darah yang berterbangan ke seluruh langit. Dengan baik, sudah terlambat, tapi terlalu cepat, pendeta Tao yang tuli dan mayat dewa keluar, dan hanya dalam sekejap mata monster tua itu mati. Lu Renhuang baru saja hendak berteriak lagi dan menyuruh Luli mundur. Pada saat ini, mulut besarnya terbuka dan berubah menjadi bentuk bulat. Dia memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya dan tercengang. Beberapa orang di sisi monster tua Huo juga terlihat kaget. Mereka menduga Luli punya beberapa trik, dan mereka juga sangat takut pada penganut Tao yang tuli. Mereka merasakan kekuatan dari mayat dewa. Mereka tahu bahwa akan ada pertempuran sengit hari ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mayat dewa akan langsung membasmi salah satu dari mereka dengan satu pukulan. Melarikan diri, kecuali monster tua Huo, 3 dewa tingkat puncak lainnya hampir tidak ragu-ragu dan segera mundur ke belakang. Kekuatan tempur mereka mirip dengan monster tua yang sudah mati, karena mayat dewa dapat membasmi dewa puncak dengan satu pukulan, mereka tidak punya pilihan selain mati jika tetap tinggal. Tao tunarungu, aku serahkan ketiganya padamu, monster tua Huo, aku akan melakukannya sendiri. Luli melambaikan tangannya, dan pendeta Tao yang tuli itu meraung pergi. Luli mengangkat senjata ajaib di tangannya, menunjuk monster tua Huo dari kejauhan dan berkata, monster tua, apakah kamu akan tetap terikat, atau haruskah saya secara pribadi potong semua tangan dan kakimu? Cek, mayat dewa terbang keluar. Perintah Luli kepadanya adalah membasmi semua orang. Monster tua Huo tidak melarikan diri, jadi dia secara alami tidak akan membiarkannya pergi. Monster tua Huo tidak menanggapi kata-kata Luli, sebuah kompor muncul di tangannya, dia mengangkatnya dengan kedua tangan dan kompor itu terbang ke atas dan dengan cepat bertambah besar. Kemudian tutup tungku terbuka, dan bola api mengalir turun seperti air, membentuk dinding api yang mengembun di depannya. Awalnya, ada es di banyak tempat di udara, namun dengan cepat mencair setelah api padam. Nyala api ini jelas bukan nyala api biasa, suhunya sangat tinggi. Luli bisa merasakan panas terik datang dari jarak ribuan kaki. Ledakan, mayat dewa terbang ke depan dan menabrak dinding api yang mengejutkan Luli adalah dinding api itu benar-benar bertindak seperti tembok sungguhan, menghalangi gerak maju mayat dewa. Untungnya, tubuh mayat dewa itu kuat, dan apinya hanya membakar kulitnya menjadi hitam, tetapi tidak menimbulkan kerusakan apapun. Gerakan maju mayat dewa terhalang, dan dia secara naluriah mengayunkan tinjunya ke dinding api, tetapi tinju mayat dewa itu seolah-olah mengenai air, dan dinding api hanya sedikit terdistorsi. Mayat Tuhan, hancurkan kompor di atas. Luli berkomunikasi dengan mayat ilahi melalui pikirannya,
dan mayat ilahi mengepakkan sayapnya dan terbang ke atas, lalu meninju kompor dengan keras. Boom! Kompornya roboh, tembok api runtuh, api beterbangan ke seluruh langit, dan banyak tempat di bawahnya tersulut api yang berkobar. Asap hitam mengepul, membuat masyarakat adat di kejauhan semakin ketakutan. Hei! Mayat dewa terus terbang menuju monster tua Huo, tetapi monster tua Huo mundur lebih awal, dia meraihnya dengan tangannya yang besar, dan kompor yang hancur di kejauhan terbang kembali seperti anak panah yang tajam. Ah! Ada teriakan di kejauhan. Setelah pendeta Tao yang tuli itu bertransformasi, kecepatannya hampir sama dengan kecepatan mayat dewa. Tidak masalah untuk mengejar beberapa monster tua biasa. Pukulan penuh dari pilar batunya akan melukai Luli bahkan jika dia mengenakan armor senjata dewa, bagaimana mungkin dewa tua yang normal mampu menahannya. Monster tua Huo dan Lu Renhuang melirik ke sana, tepat pada waktunya untuk melihat monster tua dihancurkan hingga menjadi bubur oleh pilar batu Tao yang tuli, dan keduanya memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Mata monster tua Huo berkedip, bertanya-tanya apakah akan kembali atau maju. Luli muncul, memegang senjata dewa di tangannya dan mengenakan baju besi dewa. Jika Luli terbasmi, senjata dan baju besi dewa itu semuanya akan menjadi miliknya. Dia akan mampu memimpin keluarga Huo untuk menangkap salah satu dari 4 antarmuka utama dan meletakkan landasan abadi bagi keluarga Huo. Tapi Luli mampu membasmi Yan Zhen, penganut Tao yang tuli masih mematuhi perintah Luli, dan ada juga mayat dewa. Semua ini membuat monster tua Huo cukup khawatir, dia akan mati di sini jika dia tidak berjalan dengan baik hari ini. Cobalah, monster tua Huo mengertakkan giginya. Dia tidak memiliki banyak nyawa yang tersisa, tetapi tidak ada orang kuat di keluarga Huo. Hanya ada 3 dewa yang berubah, tetapi 2 di antaranya pergi ke alam Doutian dan dibasmi oleh Luli. Perseteruan darah harus dibalas, dan jika dia bekerja keras, dia mungkin bisa memenangkan banyak uang untuk keluarga Huo. Untuk mundur selangkah, jika dia benar-benar melarikan diri, kemana dia bisa pergi? Jika seorang biksu dapat melarikan diri, dia tidak dapat melarikan diri dari kuil. Cepat atau lambat Luli akan mengejarnya ke alam lingkuan. Jika dia melarikan diri, dapatkah seluruh keluarga Huo melarikan diri? Setelah mengambil keputusan, monster tua Huo menunjukkan ekspresi kegilaan di matanya. Tiba-tiba dia melemparkan kompor di tangannya lagi, tapi kali ini tidak dilempar dalam garis lurus, melainkan melengkung. Tutup tungku dibuka, dan nyala api di dalam tungku keluar. Karena tungku terbang dengan kecepatan tinggi, dinding api yang terkondensasi oleh nyala api memanjang dan mengelilingi mayat yang beterbangan. Kompor dengan cepat terbang mengitari mayat itu, menjebaknya di dalam. Kali ini nyala api tidak hanya membentuk lingkaran di sekeliling ember, tetapi juga tidak menyisakan bagian atas maupun bawah. Sebuah perisai api dilepaskan untuk membungkus mayat dewa di dalamnya. Hei! Setelah monster tua Huo menjebak mayatnya, dia terbang menuju Luli seperti burung besar dan dengan cepat mendekati Luli. Luli, mundurlah. Aku akan datang. Meskipun Lu Renhuang terluka parah, ketika dia melihat monster tua itu terbang menuju Luli, dia secara naluriah ingin melindungi betisnya. Tubuhnya melesat ke sisi ini, dan dia menari dengan satu tangan untuk melepaskan rahasia dunia beku. Ayah, jangan bergerak. Luli bahkan tidak melihat ke arah monster tua Huo. Dia memandang Kaisar Tanah sambil tersenyum. Dia mengangkat senjata ilahi di tangannya dan berkata, saya memiliki 2 senjata ilahi, baju besi ilahi dan senjata ilahi. Saya juga membasmi keluarga Yan, orang nomor 1 di 9 alam. Raja, monster api tua ini memiliki kekuatan, tapi aku tidak takut padanya. Ayah, rawat lukanya dengan baik dan lihat bagaimana anakku dapat membantumu membalas dendam dia. Dengan baik, Lu Renhuang tidak bodoh, dia hanya khawatir dan bingung ketika dia mendengar kata-kata Luli, pikiran spiritualnya menyapu senjata dan baju besi ilahi di tangannya, matanya tiba-tiba menyusut, dan dia berhenti. Dia tidak tahu bagaimana Luli mendapatkan artefak itu, dan dia bilang dia membasmi raja keluarga Yan. Tapi dia percaya pada karakter Luli. Luli bukanlah tipe playboy yang suka bicara besar dan menyombongkan diri. Hei, ketika Luli melihat Lu Renhuang tidak terburu-buru, dia merasa lega dan terbang. Pertama-tama dia melepaskan kastil Lingfeng. Sebuah kastil biru besar tiba-tiba muncul di langit, dan Luli serta monster tua Huo diselimuti di dalamnya. Luli tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan monster tua api itu dengan bantuan elemen angin, tapi dia masih ingin mencobanya. Lebih penting lagi, saya ingin mengintegrasikan misteri sistem angin dalam pertempuran dan melihat apakah ada peluang untuk fusi. Setelah melepaskan kastil Lingfeng, Luli dengan cepat melepaskan senjata ilahi Lingfeng, diikuti oleh misteri sinar angin. Kemudian, tanpa menunggu monster tua Huo melakukan serangan balik,
dia berturut-turut melepaskan rahasia Wind Demon, rahasia Wind Scroll, rahasia Wind Blade. Langit yang dipenuhi senjata angin berbulu terbang menjauh, dan angin kencang bertiup dari segala arah, menjerat monster tua itu. Di saat yang sama, angin membentuk tornado dan menyedot monster tua itu ke dalamnya. Ada juga bilah angin seperti bilah semuanya. Trik kecil, monster tua Huo mencibir. Dia melambaikan tangannya, dan api yang berkobar muncul di luar tubuhnya. Lalu dia tiba-tiba mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit dan berteriak langit api meledak. Api di luar tubuhnya membesar dan berubah menjadi lidah api yang memenuhi langit dan melonjak ke segala arah. Nyala api memiliki kekuatan untuk padam, misteri angin Luli tidak hanya gagal memadamkan api, tetapi api membantu angin, menyapu separuh langit sekaligus, menyebabkan kastil Lingfeng meledak dalam sekejap. Lentera api teratai, monster tua Huo meraung lagi, dan nyala api yang menyapu sekeliling dipadamkan, dan nyala api mengembun membentuk lampu api. Lentera api itu berputar mengelilingi monster tua Huo, mengelilingi monster tua Huo. Nyala api pada lampu api terus menyembur, dan ruang di atasnya berkobar dengan suhu tinggi, terlihat jelas bahwa apinya sangat kuat. Pergi, monster Huo melambaikan tangannya, dan ribuan lentera api teratai menyerbu ke arah Luli, api mengembun di luar tubuh monster Huo, membentuk lentera api teratai, yang terus mengalir menuju Luli. Dunia kecil ini memiliki energi yang sangat sedikit dan sedikit pepohonan, sehingga terlihat agak terpencil dan sunyi. Langit saat ini cukup gelap, sehingga ribuan lampu teratai beterbangan ke arah Luli terus-menerus, pemandangan terlihat sungguh indah, seperti puluhan ribu kunang-kunang beterbangan di langit malam, membuatnya membingungkan dan mempesona. Bermain api memang sudah mencapai level tertentu. Luli diam-diam menghela nafas. Penganut Tao yang tuli berkata bahwa monster tua Huo adalah yang terbaik di 9 alam dalam bermain api, dan dia benar-benar memenuhi reputasinya. Dia belum menggunakan api ajaib yang telah dia taklukkan, tetapi dengan metodenya saat ini, dia adalah master terkuat yang pernah dilihat Luli bermain api. Menghadapi lentera teratai yang beterbangan di langit, Luli tidak berniat menghindarinya, dia ingin menguji kekuatan pertahanan dari armor senjata dewa. Jika dia bahkan tidak bisa bertahan melawan api biasa ini, bagaimana dia bisa melawan monster tua Huo? Monster tua Huo juga memiliki 3 jenis api aneh di dunia. Bang bang bang. Lentera api teratai menghantam Luli, lalu mekar seperti kembang api. Luli jatuh ke dunia api. Liar, Lu Renhuang di kejauhan berteriak ngeri, banyak bagian tubuhnya yang terbakar, lengannya terbakar karena lentera teratai, ia tidak ingin melihat Luli terbakar hidup-hidup. Saat berikutnya, matanya sedikit berbinar, Luli berdiri di tengah api, tapi tidak terjadi apa-apa. Bahkan wajahnya tidak hangus, dan dia berdiri dengan nyaman di tengah api, seperti dewa api. Tajam, monster tua Huo mengangguk diam-diam. Armor artefaknya memang luar biasa. Jika dia mengenakan armor semi-artefak dan diselimuti oleh apinya, dia tidak hanya akan terbakar sampai mati, tapi setidaknya akan terbakar kesakitan. Sekarang Luli berdiri di tengah-tengah api, dia merasa seperti sedang berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya, sepertinya artefak tersebut telah mengisolasi semua api, dan bahkan suhu tinggi pun tidak dapat menembusnya. Hei, Luli terbang menuju ribuan lentera teratai, dan dia mulai melawan, senjata ilahi di tangannya tiba-tiba menebas, dan dia menggunakan jurus pamungkas pembasmi kaisar. Cek, terjadi kekacauan seketika di sekeliling, warna langit dan bumi berubah, dan aliran energi dalam langit dan bumi melonjak dari segala arah, menekan monster tua Huo di dalam. Cahaya pedang berdarah yang mengejutkan keluar dari senjata sihir hitam, merobek langit dan menyerang monster tua Huo. Ini, segera setelah jurus membasmi kaisar digunakan, ekspresi Lu Renhuang dan Huo Laoguai berubah drastis, bahkan warga sipil yang tidak tahu cara berlatih pun tahu betapa kuatnya jurus ini. Dengan satu tebasan pedang, warna langit dan bumi berubah, mempengaruhi kekuatan langit dan bumi. Gerakan membasmi ini jelas melampaui rahasia apapun. Perisai Li Huo, monster api memang makhluk terkuat kedua di antara 10 tetua api penyucian, meski ia tidak bisa bergerak, di saat kritis, api hitam keluar dari tubuhnya. Api hitam itu terjalin membentuk lapisan benda mirip kepompong yang tampak seperti entitas. Bang bang bang, cahaya pedang berwarna merah darah meraung dan tiba-tiba mengenai perisai yang dipadatkan dengan api hitam, dan api itu tiba-tiba meledak lapis demi lapis. Yang mengejutkan Luli adalah apinya benar-benar mengembun menjadi lebih dari selusin lapisan pada saat ini, masih banyak api hitam yang keluar dari tubuh monster tua Huo, terus-menerus mengembunkan perisai api. Pada akhirnya, semua api terbelah, dan monster tua Huo terlempar, dadanya berlumuran darah dan daging. Tetapi setelah Luli melirik dengan pikirannya, dia menemukan bahwa luka pada monster tua Huo tidak terlalu serius,
kulit dan dagingnya hanya terbelah, tetapi tulangnya tidak terluka. Sangat bagus. Setelah monster api tua itu menelan beberapa ramuan penyembuh, dia menyeringai dengan senyum sinis, memandang Luli dari kejauhan, dan berkata, "Luli, kamu memang sangat kuat. Sekarang kamu memenuhi syarat untuk melihat metodeku yang paling kuat." Api hitam aneh tadi seharusnya menjadi salah satu dari 3 jenis api aneh yang telah ditaklukkan monster tua Huo. Sekarang monster tua Huo mengatakan ini, sudah jelas bahwa dia akan menggunakan 2 jenis api aneh lainnya. Luli mengerutkan kening, tetapi tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia terbang ke arah Luren Huang dan berteriak, "Ayah, jangan melawan." Mendekati Ratu Luren, Mutiara Tianxi bersinar terang. Luren Huang tidak ingin memasuki Mutiara Tianxi pada awalnya, tetapi mata Luli sangat tegas, dan setelah memikirkannya sebentar, dia tidak menolak. Setelah membawa Luren Huang masuk, Luli menjadi tidak takut, tidak peduli seberapa kuat api monster api itu, bisakah monster api itu benar-benar membakarnya sampai mati dengan mengenakan baju besi artefak. Hei, dia terbang menjauh, bersiap untuk melepaskan gerakan membasmi kaisar di monster tua Huo lagi. Dia ingin melihat berapa banyak api hitam yang bisa dimiliki monster tua Huo. Hujan api langit meteor. Monster tua Huo mengambil tindakan selangkah lebih maju, dia melambaikan tangannya, dan elemen api di sekitar langit dan bumi dipanggil olehnya dan mengembun di udara. Kemudian terbentuklah kelompok api yang sangat besar, jatuh dari ketinggian seperti meteor. Langit semakin gelap, dan api turun dari langit, menerangi separuh langit, bahkan dari jarak ribuan mil, Anda dapat melihat kecerahannya di sini. Cici, bola api yang tak terhitung jumlahnya jatuh dengan cepat, menutupi sekeliling Luli selama beberapa mil. Bola api tersebut menghantam tanah dan langsung menyulut api yang berkobar, dan sekitarnya dengan cepat berubah menjadi lautan api, seperti api neraka. Mendengus. Luli mendengus dingin. Neraka ini hanyalah rahasia yang diringkas. Kelihatannya menakutkan, tapi nyatanya mereka tidak memiliki kekuatan serangan yang besar. Sangat berguna jika digunakan melawan tentara, tapi tidak ada artinya melawannya, kekuatan serangannya tidak sebaik Lotus Fire Lantern tadi. Cek, dia melepaskan jurus pamungkas pembasmi kaisar lagi, dan energi mendalam dari langit dan bumi di sekitarnya terpengaruh, dan monster tua Huo ditekan lagi. Bola api tidak bisa lagi mengembun di langit, dan sisa bola api meraung ke bawah, gelombang bola api terakhir jatuh, dan langit berangsur-angsur menjadi gelap kembali. Salah, sebuah tanda peringatan tiba-tiba muncul di hati Luli, dan dia tiba-tiba melihat ke atas ke udara. Mutiara Tianxi di tangannya langsung menyala, dan tubuhnya menghilang ke udara dan memasuki Mutiara Tianxi. Di antara beberapa nyala api di udara terdapat nyala api kecil, nyala api tersebut berwarna putih dan tampak seperti wajah bayi. Ruang di sekitar api kecil itu terbakar dan terdistorsi, menunjukkan betapa tinggi suhunya. Monster tua Huo sangat pintar, dia melepaskan bola api ke seluruh langit dan menyembunyikan api dunia bawah 9 surga dalam api biasa. Jika Luli ceroboh sekarang, dia akan terkena api neraka 9 surga saat ini. Meskipun dia memiliki baju besi senjata dewa, penganut Tao Yang Tuli berkata bahwa apinya sangat mengerikan. Jika dia terluka parah, Luli mungkin ada di sini hari ini. Bas! Luli memasuki Mutiara Tianxi tanpa henti, cahaya Mutiara Tianxi bersinar dan bergegas menuju monster tua Huo. Meskipun mutiara jahat surgawi terbang dengan sangat cepat, itu masih terlambat. 2 bola kecil api dunia bawah 9 surga menghantam mutiara jahat surgawi. Apalagi nyala api ini masih bersifat spiritual, melekat pada Mutiara Tianxi, dan terus membakar Mutiara Tianxi. Api yang mendominasi. Luli merasakan konsumsi energi dari Mutiara Tianxi dan diam-diam terkejut. Intensitas serangan kedua api kecil ini pada saat ini tidak kurang dari pukulan terkuat dari 2 penganut Tao Yang Tuli. Selain itu, api gelap 9 surga adalah serangan terus-menerus, dan kekuatan gabungannya sebanding dengan 10 penganut Tao Tuli yang menyerang bersama-sama. Untungnya, Mutiara Tianxi telah menyerap banyak energi selama bertahun-tahun. Sebelum Luli berangkat, energi Mutiara Tianxi telah kembali ke 90%, tidak mungkin memecahkan Mutiara Tianxi dengan mudah. Ledakan. Monster api tua di sana dipukul dengan keras dan terbang menjauh. Dia menggunakan api hitam untuk membentuk perisai, memblokir sebagian besar mematikan dari cahaya pedang berwarna merah darah. Hei! Luli mengendalikan mutiara jahat surgawi untuk memukulnya dengan keras, menjatuhkan monster tua Huo. Monster tua Huo khawatir Luli akan keluar kapan saja, jadi dia tidak punya pilihan selain terus melepaskan api hitam untuk melindungi tubuhnya. Setelah 2 tabrakan, energi api dunia bawah 9 surga yang melekat pada Mutiara Tianxi habis dan menghilang. Suara dingin Luli keluar monster tua Huo, berapa banyak api dunia bawah 9 surga dan api hitam yang kamu miliki?
Jurus pembasmiku adalah tidak ada habisnya. Bagaimana kalau kita bertarung selama 7 dan 49 hari? Maukah kamu membasmiku dulu, atau aku akan membasmimu dulu? Setelah mendengar kata-kata Luli, hati monster tua Huo tenggelam. Luli benar. Jika itu adalah api biasa, dia akan memiliki persediaan yang tidak ada habisnya, tetapi api aneh di langit dan bumi semakin jarang digunakan. Meskipun api aneh ini sudah habis, dia bisa pergi ke jedi untuk mengambilnya. Masalahnya adalah sekarang dia telah menggunakannya, dia tidak memiliki cara yang ampuh, setidaknya tidak mampu menghentikan gerakan membasmi Luli. Senjata terkuatnya adalah api gelap 9 surga, tapi tidak bisa menghancurkan mutiara jahat langit, yang membuatnya sedikit malu. Awalnya, dia ingin menggunakan api dunia bawah 9 surga untuk membakar Luli atau melukainya dengan parah. Tapi dia tidak menyangka Luli akan begitu berhati-hati dan memasuki mutiara Tianxi sekaligus. Hei, mutiara Tianxi terbang jauh sekaligus, kecepatannya terlalu cepat, dan saat muncul berikutnya, jaraknya ribuan kaki di sebelah kiri monster tua Huo, tubuh Luli melintas, dan kemudian dia menebas dengan pisau. Cek, dunia ditekan, cahaya pedang berdarah muncul, dan monster tua Huo melihat dunia darah. Dia segera dibuang, ketika dia bangun, dia melihat Luli telah memasuki mutiara Tianxi lebih awal dan menghilang dari pandangannya. Hei, jeritan datang dari barat, dan sebelum dia sempat bereaksi, mutiara jahat surgawi meledak di udara, Luli bersinar seperti hantu dan menyerang dengan tebasan tiba-tiba lainnya. Meskipun Luli agak sombong karena memiliki baju besi ilahi, itu tidak sampai pada titik arogansi. Pendeta Tao yang tuli dan monster api tua sama-sama memiliki kemampuan untuk melukainya, jadi dia menjadi ekstra hati-hati, tidak ingin terbalik di selokan. Dia memiliki mutiara jahat surgawi, memiliki pertahanan mutlak, dan memiliki kecepatan yang menakutkan, niat sebenarnya untuk membasmi kaisar dapat menekan musuh, dan dia tidak terkalahkan. Jika dia masih dengan bodohnya bertarung dengan monster api tua itu, dia bukanlah seorang pahlawan, tapi seorang idiot. Meskipun dia baru berusia 30-an, dia telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan berjuang melawan gangguan para dewa. Dia telah membasmi banyak orang, dan dia tahu lebih jelas bahwa beberapa musuhnya mati di tangannya karena kesombongan. Tentu saja, dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama dan akhirnya jatuh dan mati. Monster tua Huo diterbangkan lagi dan lagi, mengandalkan api hitam untuk melawannya setiap saat, dia menjadi semakin cemas. Luli berubah menjadi kura-kura. Dia tidak bisa menyakiti Luli sama sekali. Dia hanya bisa menahan serangan Luli berulang kali. Ketika api hitam habis, dia akan dibasmi atau ditangkap tanpa ampun oleh Luli. Hei, ada suara terobosan di udara di sisi lain, dan mayat dewa menerobos pengekangan dan bergegas keluar untuk bergabung dengan kelompok pertempuran. Sakit kepalanya menjadi semakin parah, dan dia hanya bisa memusatkan sebagian pikirannya untuk bertarung melawan mayat dewa, dia tidak ingin menyerang dari kedua sisi. Meteor langit api. Monster tua Huo meraung dan melepaskan api meteor, menutupi mayat dewa. Api meteor langit yang sama berisi beberapa kelompok api neraka 9 surga, dan dia ingin menggunakan api neraka 9 surga untuk membakar mayat dewa. Luli memperhatikan situasi di sisi mayat itu, tetapi dia tidak berniat membantu, dan dia bahkan tidak mengendalikan mayat itu untuk menghindarinya. Kaisar Ungu pernah berkata bahwa tubuhnya adalah tubuh terkuat di bawah surga ketiga alam dewa. Luli ingin melihat apakah tubuh ini sekuat yang dikatakan Kaisar Ungu. Jika tubuh terkuat di surga ketiga alam dewa tidak dapat menghentikan api neraka 9 surga, maka tidak ada gunanya. Bola-bola api itu pecah, namun mayat tersebut tidak bereaksi sama sekali. Kemudian 3 api putih terbang ke bawah dan menempel pada mayat tersebut. Cici, aliran asap hijau membubung, dan mayat dewa tiba-tiba menyala dengan cahaya keemasan. Luli dan monster tua Huo menyapunya dengan pikiran spiritual mereka, dan mereka berdua merasa ngeri. 3 bola api neraka 9 surga melekat pada mayat dewa, selain membuat sisik emas di luar mayat dewa agak gelap, mereka sebenarnya tidak mampu membakar satu skala pun. Bagaimana bisa? Monster Huo bergumam keheranan. Api gelap 9 surga adalah api paling mendominasi yang dia tahu. Mayat dewa biasa tidak akan pernah bisa menghentikannya, bukan? Bagaimanapun juga, mayat bukanlah orang yang hidup, dan pertahanan orang mati hanya dapat mengandalkan kekuatan fisik sepenuhnya. Mayat dewa ini, mungkinkah itu sisa-sisa orang yang berkuasa atau super berkuasa di dunia dewa? Bagus. Luli sangat puas dengan mayat dewa itu. Tampaknya Kaisar Ungu tidak sedang menyombongkan diri. Tubuhnya memang sangat kuat. Dia menghela nafas sedikit, tapi sayang sekali mayat dewa tidak memiliki jiwa, fleksibilitasnya terlalu buruk, dan kekuatan tempurnya sangat berkurang.
Tapi kemudian saya memikirkannya, jika mayat dewa itu memiliki jiwa, apakah masih berupa mayat? Saya khawatir dia tidak berani menggunakannya, bukan? Ledakan. Mayat ilahi meledak dan meninju monster tua Huo. Api hitam meletus dari tubuh api monster tua, menghalangi pukulan mayat ilahi. Tubuhnya mengambil kesempatan untuk terbang, dan dia mulai melarikan diri. Dia tidak punya pilihan selain melarikan diri, dia tidak bisa membasmi Luli, dan sekarang ada mayat dewa lainnya, dia hanya bisa mati jika dia terus tinggal. Tidak ada yang mau mati, jika dia mati, keluarga Huo akan menderita bencana. Selama dia lolos kali ini, Luli akan sedikit waspada dan tidak akan dengan mudah pergi ke alam lingkungan untuk menghancurkan keluarga Huo. Dia melarikan diri dengan cepat, api menyembur dari bawah kakinya, pada saat ini, kecepatannya bahkan lebih cepat daripada kecepatan mayat dewa. Setiap kali api muncul dari bawah kakinya, api itu akan membesar, menciptakan dorongan balik yang kuat, menyebabkan dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. 10 tetua api penyucian peringkat kedua, yang sungguh luar biasa. Luli mengejarnya di Sky Evil Pearl, diam-diam merasakan desahan di dalam hatinya. Monster tua ini telah hidup entah sudah berapa tahun, dan mungkin mereka tidak bisa menembus ke langkah terakhir. Namun dalam jangka waktu yang lama, mereka telah menjelajahi banyak teknik rahasia yang kuat dan menciptakan banyak kekuatan magis, dan kekuatan mereka tidak dapat dianggap remeh. Monster api tua itu memiliki api hitam, meskipun Luli dapat menjatuhkannya dan melukainya setiap kali dia muncul, dia tidak dapat melukainya secara serius. Luli tidak punya pilihan untuk saat ini. Bagaimanapun, Mutiara Tianxi jauh lebih cepat daripada monster tua Huo, jadi dia hanya perlu mengejarnya sepanjang jalan. Lu Renhuang terluka parah, dan salah satu lengannya patah. Meskipun tidak sulit untuk meregenerasi lengan yang patah dengan menggunakan ramuan terbaik, fakta bahwa ayahnya terluka parah masih membuatnya marah. Bahkan jika dia mengejarnya sampai ke ujung bumi, dia akan membasmi monster tua Huo untuk mengungkapkan hal ini kepada Lu Renhuang. Kemana perginya penganut Tao Tunarungu? Butuh waktu lama untuk memburu beberapa monster tua. Luli sedikit marah saat melihat pendeta Tao yang tuli itu belum kembali. Mungkinkah pendeta Tao yang tuli itu mengulur waktu karena tidak ingin menghadapi monster tua Huo dan takut dibasmi oleh sang pendeta, monster tua. Setelah mengejar dan memukulinya sepanjang jalan, dia segera sampai di pintu keluar. Luli akhirnya tahu kemana perginya pendeta Tao tuli itu. Pendeta Tao yang tuli berdiri di luar pintu keluar, memegang pilar batu besar di tangannya dan 3 mayat di sampingnya, dia seperti seorang pejuang yang dapat menghalangi jalan 10.000 orang. Pendeta Tao yang tuli, kita akan bertarung sampai mati. Melihat ketiga mayat itu, monster tua Huo sangat marah, tanpa diduga, pendeta Tao Tunarungu masuk ke saluran transmisi dan tidak berniat memperhatikan monster tua Huo. Luli mengangguk sedikit, monster tua Huo memiliki api gelap 9 surga, dan itu meledak dengan sangat cepat dalam sekejap, akan sulit untuk menghentikannya memasuki api penyucian kekacauan. Pendeta Tao Tunarungu memasuki saluran teleportasi lebih awal untuk mencegah monster tua Huo masuk dan kemudian menghancurkan saluran tersebut, memberi Luli waktu untuk masuk. Monster tua Huo bergegas masuk dengan marah, Luli tidak ragu-ragu, dan dia melesat keluar, diikuti dengan memasuki saluran teleportasi, dan tiba di Skywine Abyss. Bum bum bum. Begitu mereka masuk, mereka melihat pendeta Tao yang tuli dan monster tua Huo bertarung di dasar jurang. Monster tua Huo disapu oleh pendeta Tao yang tuli dengan sebuah pilar, dan pendeta Tao yang tuli juga dilepaskan oleh monster tua itu. Huo, api neraka 9 surga menyala dan menjerit. Hei, mayat dewa itu melesat, mengejar monster tua Huo. Melihat ini, monster tua Huo tidak berani berhenti dan segera terbang menuju Skywine Abyss. Hehe, Luli mencibir beberapa kali dan mengirim pesan monster tua Huo, di mana kamu bisa melarikan diri. Jika kamu bisa, melarikan diri ke penjara guntur dan lihat apakah aku berani mengejarnya. Huff, monster tua Huo terbang tanpa menoleh ke belakang, dan menjawab dengan nada mengejek, aku akan pergi ke penjara kegelapan, penjara jiwa, dan penjara guntur. Jika kamu punya nyali, ikutlah denganku. Monster tua Huo memang berencana pergi ke penjara jiwa kegelapan, karena dia sangat familiar dengan tempat itu dan Luli pasti belum pernah ke sana. Jika Luli masih bisa mengikutinya sepanjang jalan, dia mungkin akan pergi ke penjara guntur dan membiarkan Luli dibasmi oleh guntur ilahi. Api penyucian kekacauan tingkat ke-10, api, kayu, tanah, air, logam, es, angin, dan guntur jiwa gelap. 5 lantai pertama tidak berbahaya, selama Anda mencapai puncak kaisar manusia, Anda bisa merajalela. Penjara es dan penjara angin jauh lebih berbahaya,
Tetapi puncak abadi bumi dapat dengan mudah dilalui selama tidak memasuki tempat yang sangat berbahaya, seperti jurang Tianfeng tempat mereka berada sekarang. Luli pernah berada di Mutiara Tianxi dan tidak menyadari bahaya jurang Tianfeng. Angin di sini sangat kencang. Jika orang biasa di alam transformasi dewa secara tidak sengaja masuk ke sini, dia akan segera mati dan mungkin tidak dapat masuk ke sini, keluar selama sisa hidupnya. Ada pusaran angin yang sangat besar di Tianfeng Abyss, mudah untuk masuk dan sulit untuk keluar. Hampir tidak mungkin untuk bertahan dari angin kencang tanpa mencapai puncak transformasi ilahi atau memiliki sarana unik. Ada banyak tempat di penjara angin yang juga sangat berbahaya, tapi Luli tidak mengetahuinya. Adapun penjara kegelapan dan penjara jiwa, apalagi penjara guntur, mereka bahkan lebih berbahaya, bahkan jika dia tidak bisa bertahan di luar penjara guntur selama setengah hari, apalagi di tengah, dia akan dibasmi, dalam sekejap. Anda harus tahu bahwa dia adalah makhluk peringkat kedua di antara 10 tetua api penyucian. Dia adalah yang terkuat di 9 alam dan api penyucian kekacauan. Jika orang biasa di puncak transformasi dewa pergi ke penjara guntur, dia mungkin dibasmi sebagai segera setelah dia masuk. Di Chaos Purgatory, setiap level memiliki gunung yang mencapai langit, nama ini tidak dipilih secara acak, tetapi benar-benar mencapai langit. Jika ada yang bisa menerobos pusat penjara guntur dan memasuki Gunung Tongtian, dia akan bisa langsung menuju alam dewa. Dalam sejarah 9 alam, ada banyak orang kuat di alam dewa, dan mereka semua akhirnya mendaki Gunung Tongtian penjara guntur. Jalan Tongtian di Gunung Tongtian menghubungkan ke alam dewa, tempat yang dirindukan ratusan juta pejuang. Hei, tubuh monster tua Huo meledak dari Tianfeng Abyss, dan nyala api muncul di bawah kakinya, nyala api itu langsung membesar dan berubah menjadi awan api. Dorongan balik yang kuat menyebabkan monster tua api itu melonjak dalam kecepatan, melampaui mayat dewa. Sebuah kompor terbang keluar dari tangannya, dan nyala api yang tak terhitung jumlahnya keluar, menyebar di Skywine Abyss, membentuk dinding api, mencoba mencegah Luli dan yang lainnya muncul. Kompor ini adalah semi-artefak yang disempurnakan oleh monster tua Huo. Setelah mayat dewa menerobos pengepungan, monster tua Huo mengambil kembali kompornya, yang baru saja digunakan saat ini. Cek, sayang sekali dia terlalu banyak berpikir, dan cahaya pedang berwarna merah darah meraung dari Tianfeng Abyss, dengan mudah menembus apinya. Gerakan membasmi kaisar begitu kuat sehingga tembok api kecil ini tidak dapat menahannya. Memanggil, setelah Luli melepaskan jurus pamungkas pembasmi kaisar, dia segera memasuki Mutiara Tianxi, terbang dengan manik-manik, dan dengan cepat mengejar monster tua Huo. Kecepatan monster Huo Lao bagus, tetapi hanya lebih cepat dari mayat ilahi pada saat tertentu, rata-rata, kecepatannya hampir sama dengan mayat ilahi, dan jauh lebih lambat daripada Mutiara Tianxi. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Luli berhasil menyusul monster tua Huo, dia langsung menuju ke depan monster tua Huo, menembak, mengayunkan pedangnya dan menyerang. Cek, begitu dia menggunakan gerakan pembasmiannya untuk membasmi kaisar, monster tua Huo tidak bisa bergerak. Dunia di depannya dipenuhi oleh darah. Dia hanya bisa segera melepaskan pelindung tubuh api hitam. Berdengung. Setelah Luli keluar, mutiara jahat surgawi bersinar lagi, dan Tao Tunarungu dan mayat ilahi muncul pada saat yang sama. Tao Tunarungu segera berubah dan mayat ilahi bergegas menuju monster tua Huo satu di kiri dan yang lainnya di kiri. Hak. Ini adalah strategi yang baru saja dipikirkan Luli, untuk melihat apakah dia bisa membasmi monster tua itu dengan terkejut sebelum dia sempat bereaksi. Ledakan. Tubuh monster tua Huo terlempar, dan dia terpisah dari dunia berdarah. Dia mendengar teriakan dari kedua sisi, merasakan nafas dari mayat dewa dan Tao yang tuli, dan tanpa memikirkannya, api yang mengepul keluar dari tubuhnya. Nyala api tiba-tiba membesar, seolah-olah telah terjadi ledakan besar, dan gelombang kejut luar angkasa yang mengerikan menyebar ke segala arah, membuat pendeta Tao yang tuli dan mayat itu mundur beberapa langkah. Cici, sepasang sarung tangan muncul di tangan monster tua Huo, dan kehampaan tiba-tiba terkoyak, dan tubuhnya menghilang ke dalam kehampaan. Luli mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi gelap, dia meminta pendeta Tao Tunarungu dan mayat ilahi untuk bekerja sama membasmi monster tua Huo, tapi monster tua itu langsung menyelinap ke celah luar angkasa dan menghilang. Memanggil, pendeta Tao yang tuli itu terbang, mencondongkan tubuh ke samping Luli dan berkata, "Tuan, jangan khawatir, ruang penjara angin sangat tidak stabil." Monster tua Huo hanya bergerak ketika dia tidak punya pilihan selain bergerak terlalu jauh. Dan dia pasti tidak berani melangkah terlalu jauh, kita kejar saja. Bagus. Luli meminta pendeta Tao yang tuli untuk berubah kembali ke bentuk manusianya, memasukkan dia dan mayat dewa ke dalam, dan kemudian terbang dengan mutiara jahat surgawi. Begitu dia pergi,
sesosok muncul dari tanah di bawah, dan itu adalah Lu Feng. Lu Feng dengan jelas memeriksa situasinya sekarang, dan ada sedikit kesedihan di wajahnya. Monster tua api, peringkat kedua di antara 10 tetua api penyucian, dikejar oleh Lu Li dan yang lainnya, dan dia harus melepaskan teleportasi luar angkasa. Kalian harus tahu bahwa semakin tinggi kalian naik ke Chaos Purgatory, maka ruang tersebut akan semakin tidak stabil. Jika kalian berani memindahkan ruang tersebut ke sini, kalian mungkin akan berpindah ke celah luar angkasa dan tidak akan pernah keluar seumur hidup kalian. Monster tua Huo terpaksa terpojok. Lu Feng juga baru saja mendeteksi bahwa Lu Li telah menjatuhkan monster tua itu dengan satu gerakan. Monster tua itu berlumuran darah. Meskipun cederanya tidak terlihat terlalu serius, Lu Li tidak terluka sama sekali. Hanya ada satu orang yang tersisa dalam kelompok 5 orang Huo Guai, dan perbedaan antara kedua belah pihak terlihat jelas. Lu Li mengendalikan Mutiara Tianxi dan mengejarnya, arah yang dia ikuti adalah pintu masuk penjara kegelapan, seperti yang disarankan oleh penganut Tao Tunarungu. Penganut Tao yang tuli menduga bahwa monster tua Huo tidak punya tempat tujuan selain melarikan diri ke penjara jiwa gelap. Tebakan pendeta Tao yang tuli itu akurat, hanya dalam separuh waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Lu Li berhasil menyusul monster tua Huo. Kali ini, dia tidak membiarkan pendeta Tao yang tuli dan yang lainnya keluar, dia melepaskan jurus pamungkas pembasmi kaisar dari belakang dan melumpuhkan monster tua Huo. Satu-satunya sumber dukungan untuk monster tua itu sekarang adalah api hitam, dan Lu Li ingin perlahan-lahan menghabiskan api hitamnya. Dia tidak percaya bahwa api hitam itu tidak ada habisnya, jadi dia tidak ingin mendorong monster tua itu terlalu keras. Jika tidak, akan terlalu merepotkan baginya untuk melacaknya jika dia menjauh ke segala arah. Melihat Lu Li tidak melepaskan pendeta Tao yang tuli dan mayat dewa, monster tua Huo tidak berani bergerak banyak. Ini bukan lelucon, jika dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam turbulensi luar angkasa, dia tidak akan pernah keluar dalam kehidupan ini. Begitu saja, Lu Li mengejar monster itu sepanjang jalan, mengendalikan Mutiara Tianxi untuk dengan mudah mengikuti monster tua Huo, dan dari waktu ke waktu dia akan melepaskan jurus pamungkas pembasmi kaisar untuk menyerang. Monster api tua itu terus melarikan diri, mengandalkan api hitamnya untuk menahan serangan Lu Li setiap saat. Ada banyak monster tua yang bersembunyi di penjara angin monster tua Huo dan Lu Li saling mengejar dan melarikan diri, yang mempengaruhi energi mendalam dunia dari waktu ke waktu dan tentu saja membuat khawatir banyak orang. Sekelompok monster tua semuanya ketakutan saat melihat monster tua Huo dikejar oleh seorang pemuda dan berlumuran darah. Berita itu menyebar dengan cepat, dan seluruh penjara angin menjadi gempar. Lu Feng paling suka menjual kembali berita, dia menyebarkan informasi yang telah dia lihat dan ketahui sebelumnya. Setelah banyak orang mengetahui bahwa pemuda itu bertanggung jawab atas pembasmian Yan Zhen Lu Li dan memperbudak penganut Tao yang tuli sebagai budak, monster tua yang tak terhitung jumlahnya bahkan lebih terkejut. Lu Li benar-benar menjadi terkenal di api penyucian kekacauan kali ini. Bahkan monster api pun bisa memburunya. Dia tidak bisa menerimanya. 1150